Bab 811 Apet. Area terbatas Sungai Underworld adalah salah satu dari beberapa area terbatas di Wildlands. Alasan mengapa daerah seperti itu disebut dibatasi, adalah karena para penggarap jiwa biasa akan mengalami kesulitan bahkan untuk memasuki mereka, dan jika mereka berhasil dalam upaya itu, kemungkinan besar akan mati sebagai hasilnya. Satu-satunya cara untuk melintasi daerah-daerah tersebut dengan aman adalah dengan medali komando khusus. Tidak mengherankan, area terbatas sungai dunia bawah sebenarnya berisi sungai. Pada siang hari, itu tampak tidak lebih dari dasar sungai yang kering dan biasa. Namun, setelah tengah malam berlalu, sungai Underworld akan bermanifestasi, mengalir melalui daerah itu untuk beberapa jarak sebelum menghilang ke malam. Dengan demikian, daerah itu menjadi daerah terlarang. Lagi pula, sungai bawah dunia biasanya ilusi, dan hanya akan muncul di dunia manusia dalam keadaan khusus atau menggunakan teknik khusus. Tapi di area ini, sungai bawah dunia akan secara alami muncul setiap malam setelah tengah malam. Tentu saja, semua area terbatas Wildlands memiliki objek unik yang akan muncul. Benda-benda seperti itu digunakan dalam Ark Emperor dinasti baik untuk tujuan budidaya, dan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perangkat ajaib besar yang adalah Ark Emperor City. Sebagai contoh, di daerah terbatas sungai dunia bawah, ada pelangi dunia bawah yang akan muncul di atas sungai di malam hari. Mereka ilusi, dan juga sementara, tetapi dengan menggunakan teknik khusus dimungkinkan untuk memanen mereka. Karena keadaan umum ini, daerah-daerah terlarang dikuasai pasukan militer dari Ark Emperor City sepanjang tahun. Adapun area terbatas sungai dunia bawah, ada brigade 3.000 orang yang dipenjara di sana. Para prajurit yang paling kuat berada di lingkaran besar tahap Naschen Sol. Dia bukan Markis Surgawi, melainkan salah satu penjaga pribadi Grand Heaven Master. Sebagian besar pembudidaya jiwa lainnya berada di tahap formasi inti. Meskipun mungkin tampak seperti hamparan untuk mengatakan bahwa 3.000 ini dapat melindungi Bai Xiaochun, kebenarannya adalah karena mereka melaporkan langsung ke Grand Heaven Master. Mereka lebih kuat daripada yang muncul hanya berdasarkan pada basis kultivasi saja. Meskipun pasti ada anggota bangsawan dan aristokrasi yang diam-diam akan bergerak melawan Bai Xiaochun, bahkan 4 Raja Surgawi tidak akan dengan santai menyeberangi Grand Heaven Master. Memusnahkan kekuatan itu akan sama dengan mendeklarasikan perang terhadap Grand Heaven Master. Adapun misi umum Brigade itu hanya untuk memanen pelangi dunia bawah. Bai Xiaochun dan Zhou Yixing menghabiskan beberapa hari bepergian ke area terbatas Sungai Underworld. Bai Xiaochun tidak tergesa-gesa, dan berjalan dengan kecepatan stabil di pesawat surga. Meskipun lanskap di Wildlands tandus dan suram, itu tidak mengurangi suasana hati Bai Xiaochun sama sekali. Bahkan, dia meluangkan waktu untuk mengunjungi banyak klan ahli nujum di sepanjang jalan, dan mereka akan selalu menghujaninya dengan hadiah. Secara keseluruhan, itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Ketika mereka akhirnya mencapai area terbatas sungai dunia bawah, itu adalah malam. 3.000 tentara yang ditempatkan di sana telah diberitahu bahwa dia akan tiba, dan sedang menunggu untuk menerimanya. Ada 5 orang yang berdiri di depan brigade, yang semuanya adalah ahli Naschen Sol. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang tidak lain adalah kolonel yang memimpin brigade. Berdiri di belakangnya adalah 4 ahli Naschen Sol lainnya, 2 di antaranya berada di tahap akhir, dan 2 di tahap tengah. Mereka sudah mendapat informasi tentang siapa Bai Xiaochun itu. Mereka tahu bahwa dia tidak hanya ahli nujum duniawi, tetapi dia juga tipe orang yang bisa mengguncang semua Wildlands dengan satu kep kakinya. Selain itu, karena mereka berasal dari pengawal pribadi Grand Heaven Master, dan telah menerima perintah khusus darinya untuk melakukan apapun yang dikatakan Bai Xiaochun. Tidak ada dari mereka yang ragu-ragu untuk memperlakukannya dengan sangat hormat. Saat kelompok menunggu, pesawat surgawi Bai Xiaochun muncul di kejauhan dan kemudian melayang ke arah mereka di udara. Ketika berhenti, Zhou Yixing terbang keluar, mendarat di tanah, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada, seperti yang dilakukan oleh seorang pelayan yang setia. Ketika pandangannya tertuju pada brigade 3.000 orang, dia tampak terkejut. Setelah mempelajari situasi lebih dekat untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang tersembunyi, dia mengambil beberapa langkah mundur, lalu beralih ke pesawat surgawi dan menggenggam tangan. Grandmaster Bai, kehadiran kamu diminta, katanya dengan suara keras. Kolonel Brigade ragu-ragu hanya sesaat sebelum menggenggam tangan dan memanggil dengan cara yang sama. Setelah itu, seluruh brigade menyuarakan kata-kata yang sama.
Grandmaster Bai, kehadiran kamu diminta. Pada saat itu, Bai Xiaochun muncul di atas di geladak kapal udara surgawi, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Setelah melirik Zhou Yixing, dia terbang dan mendarat di depan brigade 3.000 orang. Aku adalah pelayan rendah hati kamu Wu Dao, kata sang kolonel. Salam, Grandmaster Bai. Jika kamu memiliki permintaan, maka hamba kamu yang rendah hati akan melakukan apa saja dan segala sesuatu yang mungkin untuk melihatnya terpenuhi. Dengan itu, Kolonel Wu Dao menggenggam tangan dan membungkul lebih dalam dari sebelumnya. Bai Xiaochun merasa luar biasa tentang bagaimana semuanya berjalan. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bergegas maju untuk menarik kolonel itu dari busurnya. Tidak perlu untuk semua itu, rekan Dao Su, katanya dengan senyum tulus. Aku sebenarnya memiliki basis kultivasi yang sangat lemah. Grand Heaven Master mengirim aku ke sini untuk mengerjakan necromancy aku, dan aku yakin bahwa aku akan membutuhkan banyak bantuan dari kamu di hari-hari yang akan datang. Seperti itulah Bai Xiaochun, ketika orang memperlakukannya dengan sopan, ia akan memperlakukan mereka dengan lebih sopan sebagai balasan. Tentu saja, Wu Dao merespons dengan terlihat lebih hormat dan terpesona daripada sebelumnya. Dalam hati, dia sebenarnya sedikit terkesan dengan Grandmaster Bai ini. Meskipun menjadi ahli nujum duniawi, ia sama sekali tidak sombong. Sang kolonel dapat segera mengatakan bahwa ada lebih banyak hal baginya daripada yang dilihatnya. Dia pertama kali menyebutkan kelemahannya sendiri, kemudian membesarkan Grand Heaven Master, dan kemudian menyiratkan bahwa dia hanya di sini untuk bekerja pada necromancy. Dan tidak tinggal dalam jangka panjang. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tertarik merebut posisi atau kekuasaan sang kolonel. Sebenarnya, bahkan Wu Dao sendiri tidak merasa bahwa kekuatan yang dia perintahkan sangat berharga, karena itu dia sangat senang diperlakukan sedemikian rupa. Bai Xiaochun sudah berhasil membuat kesan yang baik. Para prajurit dengan cepat berkerumun di sekelilingnya dan membawanya ke pangkalan militer di daerah terbatas Sungai Dunia Bawah. Setelah semua formalitas diurus, Wu Dao memberi Bai Xiaochun kediaman terbaik, serta penjelasan rinci tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan area terbatas Sungai Dunia Bawah. Akhirnya, malam mulai turun, di mana dia menyerahkan 2 medali komando dan kemudian pergi. Tempat tinggal Bai Xiaochun tidak di tempat terbuka itu ditutupi oleh tembok tinggi. Itu, ditambah dengan fakta bahwa itu berada di tengah pangkalan militer, membuatnya tampak sangat aman dan terlindungi. Selain itu tidak hanya terdiri dari 1 kamar, tetapi lebih tepatnya, kamar utama dan 2 kamar samping. Bai Xiaochun sangat senang. Setelah Wu Dao pergi, Zhou Yixing menyiapkan beberapa formasi mantra untuk mengamankan area. Kemudian dia melaporkan ke Bai Xiaochun. Wu Dao mengatakan yang sebenarnya, Tuan, katanya, menahan suaranya. Setiap malam tengah malam, Sungai Dunia Bawah terwujud di sini. Ketika itu terjadi, kamu hanya bisa mendekati sungai itu sendiri jika kamu memiliki medali perintah khusus. Seharusnya, lokasi ini bukan sumber sungai Underworld, tetapi masih merupakan konvergensi yang kuat antara hidup dan mati. Itulah mengapa sungai bawah dunia muncul di sini. Faktanya, ini adalah satu-satunya tempat di seluruh Wildlands di mana sungai akan terwujud secara alami. Karena sifatnya yang unik, daerah ini adalah tempat yang sempurna bagi ahli nujum untuk mencari pencerahan. Setiap kali sungai Underworld terwujud, banyak jiwa akan muncul, yang dapat dipanen menggunakan metode khusus. Tentu saja, ada bahaya yang terlibat, seperti yang diperkirakan orang. Semua hal ini telah diberitahukan kepada Bai Xiaochun oleh Wu Dao. Namun, Zhou Yixing telah menggunakan cara-caranya sendiri khusus untuk memverifikasi informasi untuk memastikan itu benar. Bai Xiaochun mengangguk. Dia sudah merasa jauh lebih santai sekarang karena dia jauh dari pusaran yang adalah Ark Emperor City. Dia tidak lagi harus terus-menerus khawatir tentang cara menghadapi aristokrasi, juga tidak harus selalu waspada. Meskipun dia tidak memiliki pasukan-pasukan mayatnya untuk diandalkan, dia masih bersemangat. Setelah beberapa saat berlalu, Zhou Yixing merendahkan suaranya lebih dan berkata, Tuanku, bagaimana dengan Song Ke? Bai Xiaochun menamparkan dahinya ketika dia menyadari bahwa dia sekali lagi melupakan Song Ke ketika mereka meninggalkan kota. Dia telah menginstruksikan Zhou Yixing untuk memasukkan Song Ke ke dalam tas berisi untuk dibawa, tetapi dalam beberapa bulan sejak itu, dia tidak pernah melepaskannya ke tempat terbuka bahkan sekalipun. Aku benar-benar paman yang buruk. Pikirnya bersalah.
Dia segera menyuruh Zhou Yixing untuk membawa Song Ke keluar dari kantong penahanan. Ketika dia muncul di tempat terbuka, dia tampak agak pucat dan bahkan terengah-engah. Terjebak di tas memegang selama berbulan-bulan hampir mencekiknya. Setelah mendapatkan sikapnya, dia melotot kesal pada Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun berdeham karena malu dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambut Song Ke. Meskipun ini terasa sangat aneh bagi Song Ke, dia tidak berani menghindar. Sebenarnya, dia menyadari bahwa, sejak dia tiba di inspeksi Manor, Bai Hao ini telah memperlakukannya dengan cukup baik. Tidak hanya dia memberinya sumber daya budidaya, serta ukuran keamanan, tetapi dia juga memberinya sedikit kebebasan. Setelah semua waktu yang telah berlalu, ia kebanyakan pulih dari cobaan sebelumnya. Bahkan, basis budidayanya bahkan telah mengalami kemajuan. Dia bahkan yakin bahwa, meskipun dia belum melampaui Bai Xiaochun, selama dia terus mengikuti Bai Hao ini dan mendapat manfaat dari sumber daya budidaya yang dia berikan, kemungkinan besar dia akan segera melakukannya. Bahkan jika aku tidak bisa melampaui Bai Xiaochun segera, aku pasti dalam posisi yang jauh lebih baik daripada dia. Dia mungkin terkenal, tapi dia jelas berlarian seperti tikus, berlari dari semua orang dan takut bahkan menunjukkan wajahnya. Faktanya, jika dia benar-benar menunjukkan wajahnya, dia pasti akan terbunuh dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Song Ke sampai pada kesimpulan bahwa pertemuan Bai Hao ini merupakan pukulan keberuntungan. Bahkan jika dia diperlakukan agak seperti hewan peliharaan itu layak, dan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk tetap dengan Bai Hao. Seekor hewan peliharaan. Jadilah itu. Ini adalah Will Lance dan tidak ada yang tahu siapa aku. Mungkin aku hewan peliharaan, tapi setidaknya aku hewan peliharaan ahli nujum duniawi. Bai Xiaochun bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan saat ini. Menghibur dirinya dengan cara ini, dia mendorong kepalanya sedikit lebih jauh sehingga Bai Xiaochun bisa mengacak-acak rambutnya sedikit lebih dalam. Bab 812 ada seseorang di sana. Tentu saja, Bai Xiaochun bisa langsung tahu apa yang dia pikirkan. Apakah orang ini benar-benar berpikir untuk menginjak-injakku di bawah kakinya? Berkedip beberapa kali pada betapa lucu situasinya. Dia merenungkan apa yang akan terjadi jika Song Ke pernah mengetahui siapa dia sebenarnya. Ekspresi seperti apa yang akan muncul di wajahnya. Namun, bahkan Bai Xiaochun merasa bahwa hal seperti itu akan terlalu jahat. Terserahlah. Bagaimanapun juga aku adalah pamannya, dan tipe orang yang sangat suci hatinya. Aku tidak bisa memberitahunya kebenaran yang brutal saat ini. Sambil menghela nafas, dia merenung tentang betapa indahnya dia, dan juga tentang betapa setianya dan setia dia kepada Song Junwan. Pada akhirnya, itu seperti pepatah lama, jika kamu mencintai aku, kamu juga harus mencintai anjing aku. Baiklah kalau begitu. Kamu akan tinggal di sini sekarang. Fokuslah dengan baik pada kultivasi kamu. Setelah menawarkan beberapa kata nasihat lagi, ia meminta Zhou Yixing mengatur agar Song Ke bertindak sebagai pelayan roh. Song Ke menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Menghela nafas, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa selama dia tetap dekat dengan Bai Hao, maka Bai Xiaochun tidak menghitung apapun. Meskipun dia tidak bisa menganggap dirinya benar-benar berada di pihak Bai Hao, dia tahu itu sekarang, dia harus melakukan apa saja untuk tetap hidup. Setelah mengirim Song Ke pergi, Bai Xiaochun melihat sekeliling halaman utama. Saat kegelapan malam semakin dalam, area terbatas sungai bawah dunia menjadi semakin sunyi. Kembali di Ark Emperor City, kota ini akan ramai pada malam hari ini. Meskipun Inspection Manor sendiri akan sunyi, bahkan area di sekitarnya akan hidup. Tapi di sini, semuanya sangat sunyi. Mengingat betapa Bai Xiaochun tidak terpakai untuk hal seperti itu, ia dengan cepat menepuk tasnya memegang dan menghasilkan pagoda penimbunan jiwa, dari mana Bai Hao terbang keluar. Bai Hao bisa mengatakan bahwa daerah ini sangat unik. Setelah melihat sekeliling, dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, area terbatas sungai dunia bawah ini tampaknya sangat mirip dengan ketel Necromancer. Aura, seperti hidup dan mati pada saat yang sama. Ini sangat aneh, dan juga, sangat menyehatkan jiwa. Petik 2. Bergizi. Bai Xiaochun berkata, memandang Bai Hao dan memperhatikan bagaimana dia tampak jauh lebih jasmani daripada biasanya. Terkejut, Bai Hao mengangguk, lalu duduk bersila dan mulai bernapas dalam-dalam.
Hampir segera, dia bisa merasakan semacam energi di daerah yang Bai Xiaochun tidak sadari, yang dengan cepat mulai mengalir ke tubuh jiwanya. Bai Xiaochun sangat senang tentang ini. Meskipun seluruh area terbatas sungai dunia bawah ini tampak seperti tempat yang membosankan sejauh ini, jika itu bermanfaat bagi Haur, maka itu akan membuat segalanya sedikit lebih tertahankan. Saat Bai Hao melanjutkan kultivasinya, Bai Xiaochun mengirim akal ilahi keluar ke daerah terbatas sungai dunia bawah. Ini sebenarnya bukan area yang sangat luas. Itu terdiri dari tebing yang luas, yang di atasnya adalah pangkalan militer. Dari pangkalan militer, tanah berangsur-angsur menurun, hingga dasar sungai yang kering terlihat di kejauhan. Setelah tengah malam, dasar sungai itu adalah tempat sungai Underworld akan muncul. Menarik akal ilahi, Bai Xiaochun duduk bersila di samping muridnya untuk berjaga-jaga. Ketika dia melakukannya, dia meninjau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyulap nyala api 18 warna. Dan secara mental melatih mereka untuk mencoba menjadi lebih akrab dengan proses tersebut. Waktu berlalu. Tak lama, tengah malam mendekat. Zhou Yixing telah pergi lebih awal untuk berunding dengan Wu Dao tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pertahanan pangkalan militer. Setelah kembali, dia melihat Bai Xiaochun dan Bai Hao keduanya duduk bersila, dengan Bai Xiaochun jelas berdiri menonton. Malam semakin dalam, sampai satu-satunya cahaya yang terlihat adalah bintang-bintang dan bulan. Pada saat itulah suara ketukan terdengar di pintu kediaman. Bai Xiaochun membuka matanya dan menyaksikan Zhou Yixing melangkah dan membuka pintu. Setelah itu, Wu Dao masuk, lalu menggenggam tangan ke arah Bai Xiaochun. Grandmaster Bai, sungai bawah dunia akan segera terlihat. Mengingat hal itu terjadi setiap hari, kita para prajurit sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya kamu, Grandmaster Bai. Aku sarankan kamu untuk tidak melewatkannya. Petik 2. Kamu benar sekali, rekan Dao Shu, jawab Bai Xiaochun. Mengingat aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku harus melihatnya. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini, dan kita bisa mengamatinya bersama? Menanggapi undangan ramah Bai Xiaochun, Wu Dao duduk di sebelahnya dan menawarkan beberapa penjelasan lebih lanjut. Pertama kali aku melihat sungai Underworld, aku benar-benar terguncang, katanya, sinar terpancar muncul di matanya. Hampir seperti surga dan bumi dibuka di depan mataku. Itu benar-benar mengejutkan. Tepat ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, suara gemuruh terdengar dari langit. Itu terdengar seperti guntur surgawi, dan segera menyebabkan Bai Xiaochun dan Zhou Yixing keduanya menatap ke langit. Wu Dao adalah satu-satunya yang ekspresinya tidak berubah. Ah, ini tengah malam. Underworld River akan segera muncul. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Langit terdistorsi, mengirimkan riak selama puluhan ribu meter ke segala arah, mengisi hampir setengah langit. Gurgel, gurgel, gurgel. Sesuatu seperti suara air bisa didengar, yang dengan cepat tumbuh semakin keras dan jernih. Pada saat yang sama, kabut mulai memenuhi area terbatas sungai dunia bawah. Itu adalah kabut yang tampaknya dipenuhi dengan aura kematian, jenis yang dapat menyebabkan embun beku muncul kemanapun ia pergi. Bahkan, dengan cepat menjadi begitu dingin sehingga energi vital yang tidak murni yang dihembuskan oleh semua orang berubah menjadi awan putih yang melayang ke udara. Bai Xiaochun bisa segera mengatakan bahwa aura kematian di daerah itu sangat kuat. Di lokasi lain, aura kematian yang kuat seperti itu akan menunjukkan bahwa ada sejumlah besar jiwa pendendam yang hadir. Tetapi pada saat ini, Bai Hao adalah satu-satunya tubuh jiwa yang terlihat di mana saja. Saat Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, suara air deras semakin kuat, dan riak di langit semakin kuat, seolah-olah ruang dan waktu sedang terdistorsi. Riak-riak mencapai dasar sungai yang kering, dan kemudian tiba-tiba, air sungai meledak entah dari mana. Gemuruh yang luar biasa bergema ketika sebuah sungai megah muncul tepat di tengah-tengah dasar sungai yang kering itu. Mengangkat dan mendidih, itu mengalir ke kejauhan. Sungai itu tidak jernih, melainkan hitam. Saat melonjak, area terbatas dipenuhi dengan aura kematian yang lebih intens, dan kabut tumbuh lebih padat. Pangkalan militer di tebing itu tidak terpengaruh, memungkinkan Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir memiliki pandangan yang sangat jelas tentang apa yang terjadi. Yang mengejutkan, masa jiwa-jiwa pendendam sekarang terlihat di dalam air.
Beberapa berteriak, beberapa tidur, beberapa berjuang dengan kejam, beberapa tertawa. Namun, mereka semua bergerak dengan aliran sungai menghilang ke kejauhan. Bai Xiaochun terkejut, dan bahkan Bai Hao membuka matanya karena terkejut. Tanggapan Zhou Yixing adalah terkesiap tajam. Namun, Wu Dao jelas terbiasa dengan adegan itu. Dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, dia tersenyum dan berkata, kami menelusuri sungai sampai ke ujungnya, beberapa lusin kilometer jauhnya. Ada gunung biasa di sana di mana sungai itu lenyap begitu saja. Inilah yang terjadi setiap malam, dan itu berlangsung sampai fajar. Petik 2 titik. Memfokuskan perhatiannya pada sungai, Bai Xiaochun bangkit. Dia sudah sangat ingin tahu tentang masalah ini. Dia telah mendengar banyak hal tentang sungai bawah dunia sejak dia datang ke Wildlands, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti ini. Menurut legenda, Zhou Yixing bergumam. Di akhir sebenarnya dari Underworld River, adalah Hell Emperor Palace, di mana adalah sosok yang dipuja semua orang di Wildlands. Kaisar Neraka. Bai Xiaochun juga memikirkan legenda Kaisar Neraka, dan tidak bisa tidak mengintip melalui kabut di sungai Underworld. Begitu dia melakukannya, getaran melewatinya, dan matanya membelalak tak percaya. Sambil menunjuk ke sungai, dia tersentak dan berkata, ada seseorang di sana. Zhou Yixing dan Wu Dao keduanya terkejut, dan menatap kedua tepi sungai. Namun, keduanya tidak bisa melihat siapapun. Aku tidak melihat siapapun, kata Zhou Yixing. Kalian tidak melihatnya. Lihat di sana. Itu orang tua. Dia mengenakan jubah hitam, dan hanya duduk di sana. Bai Xiaochun menutup matanya sejenak, dan kemudian membuka kembali mereka. Benar saja, yang duduk di sana di tepi sungai adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan punggung menghadap mereka. Sepertinya dia, memancing. Bab 813, Grafiki per kakek buyut. Zhou Yixing yakin bahwa Bai Xiaochun tidak hanya mencoba menakuti mereka, dan karenanya sangat terguncang. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat apapun di sepanjang tepi sungai. Ekspresi Wu Dao berkedip, dan setelah beberapa saat ragu dan pemeriksaan lebih lanjut, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Grandmaster Bai benar-benar tidak ada orang di sana. Tertegun, Bai Xiaochun menatap Zhou Yixing untuk konfirmasi, yang hanya tersenyum dan mengangguk. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun melihat ke belakang. Pria tua berjubah hitam itu masih duduk di sana seperti sebelumnya. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa ada sesuatu yang akrab dengannya, meskipun dia tidak bisa dengan mudah mengetahui apa itu. Apakah aku satu-satunya yang bisa melihatnya? Katanya, wajahnya berubah pucat dan kulit kepala kesemutan. Namun, pada titik inilah suara gugup Bai Hao ditransmisikan ke dalam benaknya. Tuan, aku bisa melihatnya juga. Ada seorang lelaki tua di sana, sedang memancing. Setelah beberapa saat, Wu Dao pergi, masih agak curiga tentang segalanya. Dia bahkan membawa beberapa bawahan ke tepi sungai Underworld untuk mencari-cari, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Adapun Bai Xiaochun, dia bisa dengan jelas melihat seorang lelaki tua duduk di sebelah tempat Wu Dao sekarang berdiri di tepi sungai, namun Wu Dao tampaknya tidak bisa melihat lelaki tua itu sama sekali. Merasa sangat gugup, Bai Xiaochun memperhatikan pria tua itu sepanjang malam. Dia hanya duduk di sana, memancing sampai subuh, di mana dia menghilang bersama dengan sungai bawah dunia. Keesokan harinya, Bai Xiaochun benar-benar gelisah, dan bahkan menempelkan dirinya dengan beberapa jimat kertas yang ada di tasnya untuk dipegang. Namun, itu tidak membuatnya merasa jauh lebih baik. Ketika Bai Hao melihat betapa gugupnya tuannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, mengapa kita tidak pergi malam ini untuk melihat lebih dekat? Sepertinya dia memanggil aku. Kamu benar-benar punya nyali untuk melihat lebih dekat. Kata Bai Xiaochun gugup. Lebih baik, dengarkan aku. Orang itu bukan jiwa, dia hantu. Jiwa tidak terlalu menakutkan. Lagi pula, aku telah menggunakan banyak jiwa dalam necromancy aku. Tidak, itu hantu. Jangan biarkan dia menghipnotis kamu. Bahkan, mengingat hantu tua itu muncul, kita harus keluar dari sini. Tempat ini berbahaya. Lebih senang, saat mastermu berada di Valen Sword Abyss, aku melihat hantu perempuan. Bahkan memikirkan hal itu akan membuatku merinding. Setiap kali Bai Xiaochun memikirkannya, dia menyadari bahwa salah satu alasan utama dia sangat takut pada hantu adalah karena gadis kecil itu kembali ke jurang pedang jatuh.
Kemudian dia berpikir tentang bagaimana gadis itu memiliki Gongsun Wanner, dan kemudian melakukan semua hal aneh di labirin, dan hatinya gemetar ketakutan bahkan lebih dari sebelumnya. Bai Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, tapi aku juga hantu. Kamu berbeda, itu, hantu tua. Hantu-hantu tua seperti itu yang telah ada selama bertahun-tahun selalu sangat kejam. Bahkan ketika dia berbicara, dia memukul beberapa jimat kertas lagi ke dirinya sendiri. Bai Hao berkedip beberapa kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi untuk meyakinkan Bai Xiaochun. Dan dengan demikian hari berlalu dalam penderitaan relatif untuk Bai Xiaochun. Akhirnya, tengah malam datang lagi, dan suara gemuruh memenuhi langit. Langit beriak, dan sungai dunia bawah mulai mengalir melalui dasar sungai. Dan kemudian, sekali lagi, Bai Xiaochun melihat pria tua berjubah hitam itu duduk di tepi sungai. Itu dia lagi. Dia tersentak, wajahnya jatuh. Berbalik, dia memanggil Zhou Yixing, benar-benar yakin bahwa tempat jahat ini berhantu dan bahwa mereka tidak boleh tinggal di sana. Aku ahli nujum duniawi. Hantu apapun yang berani muncul di hadapanku pasti sangat kuat. Dengan itu, ia segera mengirim Zhou Yixing dan Song Ke untuk bekerja mengepak tas untuk bersiap-siap pergi. Namun, beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa pesta kecil mereka merindukan seseorang. Di mana Haur? Dia berkata tanpa berpikir. Berputar, dan matanya melebar, dia memperhatikan bahwa Bai Hao melayang ke bawah ke sungai dunia bawah, tampaknya dalam keadaan kesurupan. Dia hampir setengah jalan ke bank, dan hanya beberapa ratus meter jauhnya dari pria tua berjubah hitam itu. Ini intimidasi konyol kamu hantu tua. Bai Xiaochun geram dengan marah. Meskipun dia takut, kemarahannya atas kenyataan bahwa hantu tua ini menghipnotis muridnya menyebabkan dia mulai gemetaran secara fisik. Menjerit, dia mulai melaju menuju sungai Underworld. Ketika dia bergerak, dia memukul tasnya yang dipegang, menghasilkan banyak jimat kertas, yang dia hantam ke seluruh tubuhnya. Lepaskan muridku, dasar hantu tua. Meskipun dia bergerak dengan cepat, dia terkejut karena dia tidak bisa melakukan teleportasi. Meski begitu, dia seperti seberkas cahaya yang melesat ke arah Bai Hao, yang sekarang hanya berjarak sekitar 300 meter dari orang tua itu. Setelah mendekati, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Bai Hao menggigil saat dia sadar. Lalu wajahnya jatuh. Adapun Bai Xiaochun, dia lega melihat Bai Hao mendapatkan kembali akal sehatnya, namun, hanya sesaat kemudian terornya melonjak ketika dia menyadari bahwa pria tua itu memperhatikannya. Oh begitu lambat, pria itu mulai berbalik. Pada saat ini, Bai Xiaochun merasakan sensasi teror yang bahkan tidak mungkin untuk dipahami. Mencengkeram Bai Hao erat-erat, dia berteriak dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah wajah lelaki tua itu terlihat, dan meskipun ekspresinya dingin dan menyeramkan, segera setelah Bai Xiaochun melihat raut wajahnya, jeritannya mati. Dan dia berdiri di sana dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Pengurus gravitasi kakek buyut, dia berkata tanpa berpikir. Orang tua ini tidak lain adalah sosok berjubah hitam misterius yang telah menyelamatkannya kembali di hari-hari sekte stream rohnya. Selama pertempuran di pegunungan tanpa nama itu, dia telah terluka parah oleh orang terpilih dari klan Luoshen, dan kemudian bertemu dengan pria tua berjubah hitam ini. Orang tua ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, dia memberinya bagian dari kodeks kematian. Tidak pernah bisa Bai Xiaochun membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, dia akan menemui dermawan ini di sini di tepi sungai Underworld. Seketika ketakutannya lenyap dan digantikan dengan sukacita. Sementara itu, Gravekeeper memandang Bai Xiaochun dengan dingin sejenak, lalu melihat kembali ke sungai dan mulai memancing lagi. Tuan, kamu kenal dia. Bai Hao telah dilanda ketakutan hanya dengan melihat orang tua ini. Jika bukan karena tuannya, dia mungkin akan jatuh tepat ke sungai dunia bawah karena kebingungan yang dia masuki. Tentu saja aku kenal dia. Ini adalah dermawan yang telah aku ceritakan berkali-kali. Mata Bai Xiaochun sudah bersinar. Dia bisa mengatakan bahwa Gravekeeper ini adalah individu yang luar biasa, setelah semua ia mampu menarik Bai Xiaochun kembali dari ambang kematian. Terlepas dari bagaimana basis budidayanya sendiri telah naik jauh melampaui level pada tahun itu, bahkan sekarang ia tidak dapat memastikan level Gravekeeper. Itu banyak bicara, mengingat Bai Xiaochun telah menemui para dewa sebelumnya. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari Gravekeeper, adalah bahwa dia berada di luar level setengah dewa. Lebih kuat dari setengah dewa.
Surga, apa level basis kultivasi yang dimiliki oleh kakek-kakek? Karena sangat cemas, dia bergegas ke sisi gravekeeper itu. Pengurus gravitasi kakek buyut, katanya, ini aku, Bai Xiaojun. Aku memakai topeng, jadi kamu tidak bisa melihat wajah asli aku. Pak, apakah kamu ingat apa yang terjadi di pegunungan itu? Sepertinya gravekeeper itu bahkan belum mendengarnya, dia hanya pergi memancing. Bai Xiaojun gugup, tetapi juga tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Kakek Agung Gravekeeper, dapatkah kamu membantu aku di sini? Kirim aku kembali ke sungai Heavenspan. Kata Wadia. Namun, Gravekeeper itu sepertinya tidak mendengarkan. Tidak peduli apa kata Bai Xiaojun, dia tidak menanggapi sama sekali. Bai Xiaojun terus berbicara sampai mulutnya mengering dan fajar mendekat. Namun, sepanjang waktu, Gravekeeper itu bahkan tidak pernah memandangnya. Akhirnya, dia menghilang bersama dengan sungai bawah dunia. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan? Kata Bai Hao. Dia telah berdiri di sana sepanjang waktu sementara tuannya mengucapkan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaojun menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Guru akan memberimu pelajaran hari ini, muridku. Disebut jika kamu memutuskan untuk melakukannya, kamu dapat menghancurkan batu dan merobek logam. Petik 2. Selama setengah bulan berikutnya, Bai Hao sepenuhnya memahami persis bagaimana fokus tuannya. Setiap malam di tengah malam, Bai Xiaojun akan pergi menemukan Gravekeeper dan pergi melalui ronde permohonan yang sama seperti dia memiliki malam pertama. Zhou Yixing dan Wu Dao benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Tentu saja, yang bisa mereka lihat hanyalah Bai Xiaojun bertingkah seperti orang gila, berdiri di tepi sungai berbicara kepada dirinya sendiri. Dan karena mereka tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, itu membuat seluruh pemandangan semakin asing. Pada satu kesempatan, pelangi dunia bawah muncul di dekat Bai Xiaojun, dan ketika Wu Dao dan yang lainnya pergi untuk memanennya. Mereka bisa melihat dari dekat seperti apa saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Benar-benar mengejutkan, dan mereka pergi secepat mungkin. Bab 814, jika ada pertanyaan. Bai Xiaojun mengabaikan semua tatapan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kekuatan luar biasa dari Gravekeeper membuatnya jauh lebih kuat daripada Grand Heaven Master. Namun, bahkan tidak setengah bulan Fawning diminta Gravekeeper untuk membayarnya sedikit pun perhatian. Pada titik ini, Bai Xiaojun merasa seperti bola api yang mulai menggerutu. Itu juga jelas bahwa hanya dia dan Bai Hao yang dapat melihat Gravekeeper, yang hanya duduk di sana sepanjang waktu memancing. Tentu saja, yang dia tangkap adalah jiwa pendendam, bukan ikan. Jiwa-jiwa pendendam akan selalu berjuang sekuat tenaga untuk mengambil umpan, namun, Gravekeeper hanya mengambil satu jiwa pendendam per hari. Bai Xiaojun menghela nafas dan melihat ke Gravekeeper, lalu berbalik dengan mengerutkan kening untuk melirik sungai Underworld. Di sebelahnya adalah Bai Hao, yang telah menyaksikan tuannya bekerja keras selama sebulan penuh, tanpa hasil untuk ditampilkan. Menurunkan suaranya, dia berkata, Tuan, anggota generasi senior ini sama sekali tidak biasa. Jangan merasa kecil hati. Petik 2. Aku tahu, Bai Xiaojun menjawab dengan gigi terkatup. Orang ini jelas bukan orang biasa. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Guru memiliki banyak pengalaman berurusan dengan orang tua seperti ini. Bai Xiaojun sebagian besar yakin bahwa dia baru saja mengambil sudut yang salah. Oleh karena itu, malam berikutnya, dia menemukan pancing, duduk di sebelah Gravekeeper, dan mulai memancing bersamanya. Menjadi roh yang baik dengan seseorang dapat melakukan keajaiban. Sepenuhnya yakin, dia duduk di sana memancing dengan Gravekeeper selama setengah bulan sementara Bai Hao memandang. Tidak yakin apa yang membuat situasi. Pada titik ini, 1 bulan telah berlalu, namun apapun yang dilakukan Bai Xiaojun, Gravekeeper itu tidak memperhatikannya. Akhirnya, Bai Xiaojun menghela nafas dan memutuskan untuk menyerah begitu saja. Sambil cemberut, dia berkata, Hai, dalam hal ini aku telah memilih untuk mengajarkan kamu sebuah pelajaran penting melalui tindakan aku sendiri. Memang benar bahwa jika kamu memutuskan untuk melakukannya, kamu dapat menghancurkan batu dan merobek logam. Namun, terkadang orang yang salah datang, dan kamu akhirnya membuang-buang waktu kamu. Bai Hao berkedip beberapa kali, tetapi akhirnya memegang lidahnya dan mengangguk sebagai jawaban.
Namun, meskipun Bai Xiaochun mengklaim bahwa sudah waktunya untuk menyerah, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk benar-benar melakukannya. Tidak ingin membuang waktu, dia memutuskan untuk berlatih bekerja dengan nyala api berwarna 19. Ya, kadang-kadang ketika kamu ingin menyelesaikan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Jika Kojer lama ini terlalu keras kepala untuk membantu, maka satu-satunya pilihan aku adalah meningkatkan kemampuan sulap nyala api aku, dan mencapai terobosan basis kultivasi. Begitu aku melangkah ke alam dewa, maka aku bisa dengan mudah melintasi Will Lens sendiri. Dia menghela nafas dalam hati. Terlepas dari kenyataan bahwa nyala api 19 warna hanya bisa disulap oleh ahli nujum duniawi, faktanya adalah formula Bai Hao masih belum lengkap. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Xiaochun dan Bai Hao membahas nyala api yang menyulap dan nyala api 19 warna, tepat di sebelah sungai Underworld dan Gravekeeper. Meskipun, sejauh yang mereka ketahui, Gravekeeper mungkin juga belum ada di sana. Bai Hao memiliki teorinya, dan Bai Xiaochun memiliki pengalamannya. Bekerja bersama, mereka mulai membuat kemajuan. Tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Sayangnya, ada daerah-daerah tertentu yang membuat mereka terhalang dan menemui jalan buntu, tidak peduli sudut pandang baru apa yang muncul. Ini tidak akan berhasil, kata Bai Xiaochun. Saat menyulap nyala api 18 warna, aku hanya bisa membuatnya bekerja dalam kondisi 9 meter namun, jika aku melakukan hal yang sama dengan nyala api 19 warna, maka bagi aku sepertinya hanya akan bekerja dalam keadaan 3 meter itulah satu-satunya cara aku dapat menemukan warna baru. Dan itu akan sangat sulit sehingga pada dasarnya tidak mungkin. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menjadi frustrasi, dan Bai Hao tenggelam dalam pikirannya. Kalau saja ada cara untuk membuat warna-warna itu berhenti berkedip begitu cepat. Bai Hao bergumam. Sayangnya, itu mungkin membutuhkan banyak kekuatan dari luar. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya auguri, tetapi bahkan setelah periode waktu yang panjang, dia tidak menemukan ide-ide baru. Bai Xiaochun juga menghancurkan otaknya, namun itu tidak berhasil. 7 hari berlalu, selama waktu itu mereka tetap terjebak di tempat yang sama. Malam itu, Bai Xiaochun akhirnya mulai mempertimbangkan untuk menyerah pada pekerjaannya dengan nyala api 19 warna, dan membiarkan ide-ide datang secara alami seiring waktu. Namun, tepat pada saat itulah sang Gravekeeper, yang tidak mengatakan sepatah kata pun selama berminggu-minggu ini, tiba-tiba berbicara dengan suara serak. Kenapa kamu mencoba membuat api menyala lebih lambat? Mengapa kamu tidak mencoba membagi warna baru menjadi beberapa bagian? Dengan begitu, kamu akan memiliki lebih banyak peluang untuk melihatnya. Kata-katanya melanda Bai Xiaochun dan Bai Hao seperti sambaran petir. Guru dan murid saling menatap satu sama lain, mata mereka bersinar terang. Semuanya masuk akal. Dalam upaya Bai Xiaochun untuk menyulap nyala 18 warna, ia selalu bekerja dengan satu bagian dari warna baru itu. Namun, jika ada 100 bagian warna seperti itu, atau bahkan 10, maka bahkan jika kerlap-kerlip itu terjadi lebih cepat, ia masih akan memiliki banyak peluang untuk beruntung dan menempel pada warna baru. Betul, masuk akal. Master, mari kita ulang semuanya dari 15 api berwarna ke atas. Kemudian, pada saat kita mencapai nyala api 19 warna, akan ada lebih banyak warna baru untuk dikerjakan. Dengan gembira, mata Bai Hao mulai berkedip dengan cahaya yang lebih cerah. Jelas, dia sangat tersentuh. Bai Xiaochun sama-sama bersemangat. Sepertinya ide yang sederhana, tipe yang bisa dipahami siapapun saat pertama kali mendengarnya. Tetapi mengingat seberapa banyak lintasan yang mereka lewati, tanpa seseorang yang menunjukkannya kepada mereka, mereka mungkin telah membuang banyak waktu untuk membuatnya sendiri. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan kemudian menggenggam tangan ke Gravekeeper, seperti halnya Bai Hao. Namun, Gravekeeper itu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dan terus memancing. Saat ini, Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk merenungkan Gravekeeper. Dia terus merenungkan masalah ini saat Bai Hao melakukan janji temu. Beberapa hari kemudian, mereka menyelesaikan masalah. Itu tidak berarti bahwa Bai Xiaochun benar-benar siap untuk bekerja dengan nyala api 19 warna. Tetapi itu benar-benar memberikan bantuan yang sangat besar untuk kemampuannya dengan nyala api 18 warna. Bahkan, itu segera meningkatkan tingkat keberhasilannya. Sekarang, satu-satunya batasan utama yang dihadapinya adalah mendapatkan semua api 17 warna yang ia butuhkan untuk membuat api 18 warna.
Mulai sekarang, dia tidak akan bisa menggunakan jenis api 17 warna selain lidah yang disulap oleh dirinya sendiri. Secara umum, seluruh metode harus dimulai dari nyala 15 warna. Namun, itu belum tentu menjadi masalah besar bagi Bai Xiaochun. Meskipun dia baru saja memunculkan ide baru ini, dorongan yang diberikan padanya ketika bekerja dengan nyala api 18 warna sepadan. Lagi pula, setiap kegagalan dengan nyala 18 warna berarti hilangnya sumber daya yang besar. Beberapa patah kata dari Gravekeeper telah menyelesaikan masalah besar bagi Master dan tim magang ini. Karena itu, setelah bertukar pandang, mereka mulai melanjutkan diskusi mereka tentang berbagai masalah mengenai nyala api 19 warna, semuanya ada di depan Gravekeeper. Ketika kamu mengambil 10 lidah api 18 warna dan menggabungkannya, fluktuasi dan ketidakstabilan membuat mereka sulit untuk bergabung bersama. Tekanan yang diciptakan setelah menggabungkan mereka, dan cara mereka berkontraksi, keduanya merupakan masalah besar. Apa yang harus kita lakukan? Akan sulit mengingat tingkat basis kultivasi aku saat ini. Juga, aku bertanya-tanya apakah nyala 19 warna datang dengan kesengsaraan petir. Segala macam pertanyaan mengalir keluar dari mulut mereka, dan setelah masing-masing, mereka akan melirik ke arah Gravekeeper. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, mereka bisa melanjutkan diskusi bersama mata pelajaran terkait. Akhirnya, dengan sedikit ekspresi kesal sang Gravekeeper menawarkan beberapa saran lagi. Setiap kali dia melakukannya, Bai Xiaochun dan Bai Hao sangat senang. Perlahan tapi pasti, semua masalah mereka diselesaikan. Dengan bantuan Gravekeeper, keterampilan Bai Xiaochun dalam menyulap api perlahan meningkat dan pemahaman Bai Hao tentang teori-teori yang terlibat semakin mendalam. Bahkan, Bai Hao tampaknya mendapat manfaat lebih dari Bai Xiaochun. Semua yang dikatakan Gravekeeper itu seperti menyerangnya seperti kilat, membuatnya lebih percaya diri, dan formulanya lebih lengkap. Akhirnya, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan sangat spesifik dan unik. Formula yang dia ciptakan semuanya didasarkan pada basis kultivasi Bai Xiaochun, akal ilahi, dan pakaian yang kuat. Di semua Wildlands, Bai Xiaochun akan menjadi satu-satunya orang yang benar-benar dapat menggunakan formula ini untuk membuat api. Beberapa bulan lagi berlalu. Bai Xiaochun benar-benar tenggelam dalam penelitian sulap nyalanya, seperti halnya Bai Hao. Meskipun mereka masih meluangkan waktu untuk istirahat jika diperlukan, mereka bekerja sangat keras sehingga keterampilan Bai Xiaochun tumbuh secara signifikan setiap hari. Master dan apprentice maju dengan pesat dalam waktu yang sangat singkat. Hampir mustahil untuk menggambarkan seberapa besar manfaatnya bagi mereka. Dan meskipun tidak ada ekspresi yang bisa terlihat pada wajah Gravekeeper itu, jauh di dalam matanya ada kilau senyum. Dia tampaknya mengabaikan Bai Xiaochun dan Bai Hao, tetapi kenyataannya dia benar-benar lebih memperhatikan mereka daripada memancingnya. Saat guru dan murid magang membahas berbagai hal, tidak mungkin bagi Bai Hao untuk menyembunyikan rasa hormat dan cinta di matanya. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun juga tidak mungkin menyamarkan seberapa besar ia peduli pada muridnya. Ketika Gravekeeper melihat itu, senyum jauh di dalam matanya tumbuh lebih lebar. Bab 815, Maju dengan Lompatan dan Batas. Waktu menjadi kabur ketika beberapa bulan berlalu. Bagian yang lebih baik dari 1 tahun sekarang telah berlalu sejak Bai Xiaochun datang ke daerah terbatas Sungai Dunia Bawah, dan sebagian besar waktu itu. Dia dan muridnya benar-benar tenggelam dalam penelitian sulap api mereka. Sebenarnya, tak satu pun dari mereka yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Pada siang hari, mereka akan membahas nyala api 19 warna, dan pada malam hari, mereka akan bergegas ke tepi sungai Underworld untuk melanjutkan diskusi mereka di hadapan Gravekeeper. Memastikan untuk menekankan semua area sulit yang mereka miliki. Tidak dapat menyelesaikan sebelumnya. Terkadang Gravekeeper tidak akan membantu mereka dengan masalah tertentu. Tetapi ketika itu terjadi, mereka akan terus mengoceh tentang masalah itu sampai dia menyerah dan menawarkan beberapa saran. Baik Bai Xiaochun dan Bai Hao mengalami peningkatan keterampilan menyulap api mereka, dan juga tumbuh lebih percaya diri ketika datang ke nyala api 19 warna. Itu terutama berlaku untuk Bai Hao, yang tahu bahwa dia hanya diambang memproduksi formula. Adapun Bai Xiaochun, dia begitu tenggelam dalam proses itu, dia tahu bahwa begitu formula itu muncul, dia akan dapat menyulap nyala api 19 warna segera.
Di masa lalu, Bai Xiaochun tidak pernah bisa membayangkan bahwa ia akan mencapai titik mampu menyulap nyala api 19 warna begitu cepat setelah menguasai nyala api 18 warna. Terlepas dari keyakinannya yang kuat pada Bai Hao, dia menganggap proses itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Nyala api 19 warna bahkan lebih jarang daripada nyala api 18 warna. Bahkan, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa sementara nyala 18 warna kadang-kadang terlihat di pelelangan besar di Wildlands. Seperti nyala 19 berwarna itu hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Untuk semua maksud dan tujuan, nyala api 19 warna adalah sesuatu dari masa lalu. Api seperti apapun yang saat ini ada akan disulap oleh generasi necromancer bumi sebelumnya dan kemudian disembunyikan seperti harta terpendam. Saat ini, hanya ada 3 orang di Wildlands yang bisa menyulap nyala api 18 warna. Dari ketiganya, 2 benar-benar terjebak pada tingkat itu, dengan hanya 1 dari mereka yang pernah berhasil dengan nyala api 19 warna. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa nyala-nyala api 19 warna yang sangat langka. Jika Bai Xiaochun berhasil, dan berita menyebar ke Wildlands itu akan menyebabkan kehebohan besar. Bahkan, itu mungkin menyebabkan kehebohan yang lebih besar daripada ketika dia telah mencapai pangkat duniawi. Pikiran itu membuatnya lebih bersemangat dari sebelumnya. Bagaimanapun, tidak pernah sebelumnya dalam sejarah memiliki ahli nujum duniawi membuat kemajuan secepat Bai Xiaochun sekarang. Namun, dia tidak benar-benar memikirkan hal-hal seperti itu saat ini, juga tidak punya waktu untuk merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia benar-benar fokus pada nyala api 19 warna, dengan mengesampingkan hampir semua yang lain. Pada saat ini, Zhou Yixing, Wu Dao, dan yang lainnya yang hadir sudah terbiasa melihat Bai Xiaochun bergumam sendiri di tepi sungai Underworld. Kadang-kadang, orang-orang akan pergi menguping, tetapi yang mereka dengar hanyalah pembicaraan tentang nyala api 19 warna. Yang sebagian besar tidak dapat dipahami bahkan oleh ahli nujum seperti Zhou Yixing. Berkat topeng Bai Xiaochun, Wu Dao bahkan tidak memperhatikan Bai Hao. Bagian yang lebih baik dari setahun berlalu, dan pembicaraan tentang petualangan Bai Xiaochun di Ark Emperor City akhirnya mulai mereda. Tentu saja, yang diperlukan hanyalah seseorang untuk menyebutkan ahli nujum, atau keajaiban dan adipati surgawi, atau bagi seseorang untuk menyebut nama Bai Hao. Dan akan mudah untuk melihat seberapa banyak dia telah mengguncang kota. Selama waktu yang berlalu, ada orang-orang tertentu di Ark Emperor City yang terus merencanakan melawannya. Lagi pula, kebencian mereka terhadapnya bukanlah sesuatu yang akan dengan mudah menghilang karena sedikit waktu berlalu. Itu terutama benar karena Grand Heaven Master terus menegakkan proklamasi Universal Grace di seluruh Wildlands. Perlahan tapi pasti, segalanya mulai stabil. Kecuali jika sesuatu yang sangat drastis terjadi, itu hanya akan membutuhkan beberapa tahun lagi untuk struktur dari dinasti Ark Emperor sepenuhnya berubah. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah perubahan itu akan menjadi hal yang baik untuk dinasti, atau hal yang buruk. Meskipun klan berpengaruh tampaknya telah dipenggal. Kebenarannya adalah bahwa perjuangan terus-menerus anak-anak bajingan dan orang-orang biasa menunjukkan, bahwa kecakapan pertempuran Wildlands secara keseluruhan sama hebatnya seperti sebelumnya. Ada beberapa orang, misalnya mereka yang berasal dari garis keturunan langsung klan-klan penting, yang menjadi lebih putus asa untuk melakukan sesuatu pada Bai Xiaochun. Namun, setiap kali mereka mencoba mengirim orang ke daerah terbatas sungai dunia bawah, orang-orang itu hilang. Bahkan Wu Dao dan anak buahnya tidak menyadari fakta itu. Mereka bahkan tidak tahu orang telah menyusup ke daerah itu. Jika mereka tidak tahu, bahkan tidak perlu lagi menyebut Zhou Yixing atau bahkan Bai Xiaochun. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang datang ke daerah terbatas sungai dunia bawah untuk menyakiti Bai Xiaochun, hanya untuk menghilang. Itu cukup mengejutkan bagi orang-orang yang telah merencanakan melawannya, dan tak lama kemudian tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun lebih jauh. Tidak ada yang mengganggu Bai Xiaochun saat ia mengerjakan sulap apinya. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, ekspresi kegembiraan menyinari wajah Bai Hao. Bai Xiaochun juga sangat senang, dia gemetar. Berhasil, Tuan, kami berhasil. Kami menciptakan formula untuk nyala api 19. Formula ini milik kamu dan kamu sendiri, Guru. Bahkan dengan formula itu, tidak ada orang lain yang bisa menyulap nyala api berwarna 19 jenis ini. Itu milikmu, Tuan. Petik 2.
Tidak hanya Bai Xiaochun bersemangat, dia juga tahu bahwa tahun lalu telah menjadi salah satu kemajuan drastis dalam keterampilan sulap api. Dan tentu saja, alasan utama untuk itu semua adalah bantuan Gravekeeper. Terima kasih banyak pengawas kakek buyut. Katanya, membungkuk dalam-dalam. Bai Hao juga dengan penuh semangat menggenggam tangan dan membungkuk ke Gravekeeper. Gravekeeper itu duduk di sana, wajahnya tanpa ekspresi ketika dia terus memancing. Tentu saja, Bai Xiaochun dan Bai Hao terbiasa dengan itu. Sambil penuh semangat, mereka terus membahas detail halus dari nyala api 19 warna sebentar. Kemudian Bai Xiaochun menenangkan dirinya dan bersiap untuk benar-benar menyulap nyala api 19 warna tepat di sebelah sungai Underworld. Tidak ada kesusahan yang datang dengan nyala api 19 warna. Itu adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Gravekeeper baru-baru ini, dan yang Bai Xiaochun tidak ragu sama sekali. Selain itu, bahkan jika semacam kesusahan datang, dia yakin itu tidak akan berarti omong kosong dengan Gravekeeper di sana. Itu dengan keyakinan penuh dan sepenuhnya bahwa Bai Xiaochun melanjutkan untuk menyulap nyala api 19 warna. Dengan mata berkilauan, dia melakukan gerakan mantra dua tangan untuk menghasilkan nyala api 15 warna dalam jumlah besar. Api ini telah disulap selama penelitian dan studinya selama setahun terakhir dengan Bai Hao. Adapun bahan-bahan lain yang diperlukan, meskipun ia tidak lagi menjadi komisaris inspeksi setelah naik ke peringkat duniawi, dan dengan demikian tidak mampu melakukan penggeledahan. Ia masih dihujani hadiah oleh para simpatisan. Semua orang dari Sima Tao hingga Sun Yifan telah datang, serta banyak individu luar biasa lainnya. Karena itu, ketika tiba saatnya untuk meninggalkan Ark Emperor City, dia melakukannya dengan kekayaan yang tidak kurang dari yang dia kumpulkan setelah semua penggeledahan. Di luar itu semua dia telah diberikan oleh klan yang dia kunjungi ketika melakukan perjalanan pesawat surgawi. Itu benar-benar mustahil untuk menghitung berapa banyak yang telah dia bangun sebelum benar-benar tiba di daerah terbatas sungai dunia bawah. Dan itulah yang akan dia andalkan untuk membangun api 19 warna. Dia menenangkan kinya dan menjernihkan pikirannya, lalu mulai bekerja perlahan dengan api 15 warna. Prosesnya benar-benar inovatif. Dia mengambil jalur yang sama sekali baru untuk mencapai nyala api 19 warna ke titik di mana ia bahkan menggunakan metode baru untuk menyulap api 16 dan 17 berwarna. Tak lama, dia benar-benar memiliki 10 lidah api 17 warna yang melayang di sekitarnya, yang kemudian dia mulai kompres. Ketika dia menggabungkan api bersama-sama, menciptakan lautan api besar, tekanan besar mulai membebani dirinya. Namun, dia jelas tahu persis apa yang dia lakukan. Dia dengan santai memadatkan lautan api ke ukuran 15 meter nyala api mulai berkedip, namun itulah yang dia harapkan. Selanjutnya, 80% dari mereka terdiri dari warna ke-18. Hampir tidak perlu melihatnya. Bai Xiaochun mengirim beberapa perasaan ilahi, dan kerlip api tidak mengganggunya sama sekali. Hampir seketika, ia menemukan warna ke-18 dan kemudian meraih dan meraihnya. Lautan api mulai menyusut ke telapak tangannya, setelah itu dia membuka jari-jarinya, mengungkapkan nyala api penuh 18 warna. Setelah menghela nafas lega, dia kagum pada betapa lancar itu pergi, lalu melemparkan kepalanya kembali dan tertawa terbahak-bahak. Dia sekarang merasa lebih percaya diri dari sebelumnya tentang menyulap nyala api 19 warna. Bab 816, 19 api berwarna. Hal-hal tidak berhenti di sini. Bai Xiaochun segera mulai bekerja pada lidah kedua dari api 18 warna. Waktu berlalu. Sepanjang malam, dia menyulap total 10-18 api berwarna. Setiap orang berhasil. Dia bahkan tidak gagal. Jika kabar ini keluar, seluruh Willens akan terguncang, dan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya akan dilemparkan ke dalam hiruk-pikuk. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti ini. Namun, di sini, di tepi sungai Underworld, itu terjadi. Tidak mungkin bagi Bai Xiaochun untuk melakukan ini sendiri. Dan meskipun beberapa di antaranya ada hubungannya dengan formula, sebagian besar karena saran yang diberikan oleh Gravekeeper. Ketika digabungkan dengan kemampuan Bai Xiaochun untuk fokus dan keakrabannya dengan formula obat-obatan, itu membuat segalanya menjadi lebih lancar. Pada akhirnya, dia melakukan sesuatu yang bisa mengguncang semua langit dan bumi. Dia menyulap 10 api tingkat tinggi berturut-turut tanpa membuat kesalahan.
Mungkin itu karena topeng Bai Xiaochun, atau mungkin karena Gravekeeper, tetapi ketika api 18 warna itu muncul, satu-satunya orang lain yang bisa melihatnya adalah Bai Hao. Dan tentu saja, Bai Hao kewalahan dengan sukacita. Meskipun dia tahu bahwa tuannya telah berhasil 2 kali di masa lalu, dia tidak hadir pertama kali, dan kedua kalinya, dia tidak berani keluar untuk mengamati. Tapi kali ini, dia bisa melihat dengan jelas, dan itu membawanya pada kesadaran bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Willlands yang bisa berdiri sejajar dengan tuannya. Bahkan 3 ahli nujum duniawi lainnya yang rahasia dan sulit ditangkap pun bisa memeganginya. Untuk dapat dengan mudah menyulut api seperti itu 10 kali berturut-turut adalah masalah yang benar-benar mengejutkan. Bai Xiaochun sekarang memiliki kontrol penuh dan tak tergoyahkan atas api 18 warna. Dia sangat bersemangat, namun, dia tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. 10 lidah api 18 warna yang baru saja disulapnya, adalah blok bangunan yang dengannya ia akan menyulap nyala api 19 warna. Sayangnya, 10 lidah api itu mewakili sumber daya yang sangat besar. Lebih jauh, dia kehilangan sumber penghasilannya. Saat ini, ia hanya punya cukup untuk mencoba 1 kali. Meskipun dia masih akan memiliki beberapa sumber daya yang tersisa pada akhirnya, mereka hanya akan sekitar 10% dari apa yang dia butuhkan untuk melakukan upaya lain. Tidak heran jika api berperingkat duniawi sangat langka. Ini bukan hanya karena jumlah necromancer duniawi, itu karena jumlah besar sumber daya yang diperlukan untuk membuatnya. Meskipun dia tidak yakin bagaimana necromancer duniawi lainnya menyulut api, berdasarkan keterampilan dan pengalamannya saat ini, dia tahu bahwa terlepas dari teknik apa yang digunakan, biayanya kira-kira sama. Bai Xiaochun duduk diam di sana sejenak melihat 10 lidah api 18 warna. Menekan kegembiraannya, dia menutup matanya sejenak untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu, bahwa saat kebenaran telah tiba. Api 19 warna. Aku telah melakukan penelitian berbulan-bulan, dan mendapat bantuan dari Bai Hao dan Great Grandpa Gravekeeper. Aku, harus membuatnya bekerja. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka. Membentangkan tangannya lebar-lebar, dia menarik 10 lidah api bersama-sama. Meskipun tampaknya tidak sulit untuk menggabungkan mereka menjadi satu, Bai Xiaochun dan Bai Hao telah menghabiskan banyak waktu mengerjakan berbagai detail dan langkah yang diperlukan. Seluruh proses telah dipetakan melalui auguri, dengan banyak masalah kritis diselesaikan dengan saran dari Gravekeeper. Hanya dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan Bai Xiaochun mencapai titik di mana ia bisa dengan lancar menyulut api. Dan dengan demikian adalah bahwa 10 lidah api 18 warna perlahan bergabung bersama di depan Bai Xiaochun, tepat di atas permukaan sungai Underworld. Tangannya terus berkedip dengan berbagai gerakan mantra. Kadang-kadang dia akan mengeluarkan jiwa khusus untuk ditambahkan ke dalam campuran sesuai dengan metode yang telah dia dan Bai Hao buat. Saat dia membuat penyesuaian konstan ini, lautan api berangsur-angsur menjadi semakin sempurna. Waktu terus berjalan, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, menyulap nyala api 19 warna masih bukan tugas yang mudah. Itu membutuhkan konsentrasi penuh pada bagian Bai Xiaochun, ke titik di mana matanya benar-benar merah. Tidak berani melakukan selipuk sedikit pun, ia melanjutkan dengan hati-hati selama sekitar 2 jam sampai semua 10 lidah api 18 warna telah dikombinasikan dengan sempurna. Meskipun panas dari lautan api ini jauh melebihi api 18 warna, kemampuan Bai Xiaochun untuk mengendalikan panas juga meningkat. Butir-butir keringat yang muncul di dahinya dengan cepat menguap. Mengambil nafas, dia memanfaatkan kekuatan basis budidayanya untuk menghancurkan lautan api. Kompres. Suara gemuruh memenuhi udara, namun, baik Zhou Yixing maupun orang lain di daerah itu tidak menyadarinya. Sejauh yang mereka ketahui, pemandangan di tepi sungai Underworld sama seperti sebelumnya. Bai Xiaochun tidak menyadari hal itu. Dia berkonsentrasi penuh pada proses mengompresi lautan api. Sementara itu, Bai Hao tetap pergi ke samping, menonton dengan gugup. Mempertimbangkan semua janji yang kita lakukan, seharusnya tidak ada masalah. Meskipun Bai Hao terus-menerus khawatir tentang apa yang akan terjadi, dia tidak membiarkan itu muncul di wajahnya. Karena takut itu mempengaruhi tuannya. Matanya tetap tertuju pada lautan api, yang menggeliat menantang seperti binatang buas purba. Namun, tidak peduli bagaimana perjuangannya, itu tidak dapat membebaskan diri dari Bai Xiaochun, dan dipaksa untuk dijinakkan.
Butuh waktu untuk lautan api untuk dikompres, meskipun Bai Xiaochun sebenarnya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Yang dia tahu adalah bahwa kelelahannya meningkat dengan cepat. Tak lama, lautan api hanya 300 meter. Itu batasnya. Basis kultivasinya hampir sepenuhnya tersedot kering, dan dia sangat lelah sehingga pikirannya hampir mati. Lebih senang, serunya. Dalam respon yang hampir segera, Bai Hao menjentikan lengan bajunya, mengirim pil obat terbang ke mulut Bai Xiaochun, yang dia konsumsi dalam satu tegukan. Kehangatan segera mulai mengalir melewatinya, mengembalikan basis kultivasinya ke puncaknya, dan menenangkan pikirannya. Bersemangat, dan mata bersinar terang, dia mengirimkan lebih banyak kekuatan basis kultivasi, dan juga mendorong tangannya lebih dekat. Akibatnya, lautan api seperti binatang itu berjuang saat menyusut. 270 meter, 240 meter, 210 meter. Bai Xiaochun tidak menahan apapun dari basis kultivasinya. Lautan api berjuang keras, namun tidak ada yang berubah. Itu terus menyusut sepanjang sampai hanya 120 meter. Setelah itu, menyusut menjadi 90 meter, 60 meter, 30 meter. Pada titik ini, basis kultivasinya lagi hampir sepenuhnya terkuras. Namun, persis seperti itulah yang diperkirakan akan terjadi dengan janji para muridnya. Ketika turun ke 24 meter, Bai Xiaochun berpikir, aku akan mengkonsumsi pil keberuntungan Heaven Cleaving lain. Itu sudah cukup. Sayang sekali aku hanya bisa mengonsumsi 9 pil keberuntungan yang baik. Setelah itu, mereka tidak akan bekerja. Petik 2 titik titik. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini sekarang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia bisa meningkatkan jiwanya yang baru lahir dan dengan demikian meningkatkan basis budidayanya, maka pada akhirnya dia tidak akan membutuhkan pil keberuntungan yang bercinta. Dia bisa langsung menyulap api 19 warna. Kompres. Geramnya, matanya merah darah. Suara gemuruh bergema saat lautan api menyusut hingga sedalam 24 meter. Haur, Bai Hao tahu persis apa yang harus dilakukan, dan mengirim pil keberuntungan Heaven Cleaving kedua ke Bai Xiaochun. Setelah mengonsumsinya, mata Bai Xiaochun bersinar, dan dia terus bekerja untuk mengecilkan api. RUUUMBLE, 21 meter 18 meter akhirnya, 15 meter. Itu pada 15 meter ketika lautan api mulai berjuang paling ganas. Basis budidaya Bai Xiaochun sedang dikeringkan dengan cepat dan kelelahannya meningkat lagi. Namun, pada saat itulah, warna lain muncul di lautan api setinggi 15 meter. Fakta bahwa dia telah memulai upayanya dengan api 15 warna bukanlah sia-sia. Sampai saat ini, tidak ada satupun bagian dari warna ke-19, melainkan 10. Itu memastikan bahwa peluang keberhasilan meningkat secara signifikan. Meskipun Bai Xiaochun terengah-engah gugup saat dia menatap warna baru, dia menggunakan metode yang dirancang oleh juri Bai Hao untuk menganalisisnya. Setelah mempelajarinya sekitar 10 napas waktu, matanya mulai bersinar, dan tanpa ragu sedikit pun dia mengirim beberapa kekuatan indera ilahi ke dalam api. Dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Perasaan ilahinya segera mengunci warna ke-19. RUUUMBLE. Warna ke-19 mulai bersinar dengan kecerahan menyilaukan, seperti seekor naga terbang ke langit. Warna ke-19 itu, segera benar-benar membedakan dirinya dari 18 warna lainnya. Ini berhasil, teriak Bai Hao bersemangat. Bai Xiaochun tertawa serak tetapi dengan semangat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil api. Datanglah padaku, nyala api 19 warna. Teriaknya. Suara gemuruh bergema keras saat tangannya menutup api. Nyala api merosot ke tangannya sampai itu bahkan tidak bisa dilihat. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan Bai Hao memandang, benar-benar gugup. Meskipun Bai Hao yakin bahwa tuannya tidak bisa gagal, dia masih khawatir tentang apa yang akan terjadi. Guru dan magang saling bertukar pandang, dan kemudian Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan membuka jari-jarinya. Saat dia melakukannya, lidah api 19 warna terlihat jelas di atas telapak tangannya. 19 warna api, sukses. Bab 817, Bai Xiaochun. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menyulap nyala api berwarna 19. Setelah menyadari hal ini, Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa itu bukan topengnya yang telah menyembunyikan fakta, tetapi sebaliknya, sang Gravekeeper.
Selanjutnya, setelah nyala api 19 warna muncul, Gravekeeper itu sendiri tidak terlihat. Sungai Underworld juga lenyap. Hampir seolah-olah kehadirannya selama setahun terakhir hanya untuk memberikan nasihat kepada Bai Xiaochun dan Bai Hao. Sekarang Bai Xiaochun telah berhasil menyulap nyala api 19 warna, tidak ada lagi kebutuhan untuk Gravekeeper untuk tinggal. Namun, pada malam sebelum menghilang, ia telah berhenti dari kebiasaannya yang biasanya membisu untuk memberikan nasihat yang luas tentang sulap api. Oleh karena itu, meskipun Bai Xiaochun dan Bai Hao merasa agak aneh sendirian, mereka tersentuh oleh semua informasi yang telah diberikannya. Tuan, semua nasihat dari Great Grandpa Gravekeeper sangat luar biasa. Nyala api 20 warna adalah puncak dari peringkat duniawi, dan meskipun itu akan sangat sulit, aku merasa cukup yakin bahwa aku dapat membuat formula untuk kamu. Bahkan, aku akan pergi ke meditasi terpencil untuk mengatasinya. Dengan menggenggam tangan, dia membungkuk dan berkata, Guru, jaga dirimu saat aku pergi, Tuan. Petik 2. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menepuk pundaknya, dan mengangguk. Kemudian, Bai Hao menjadi seberkas cahaya jiwa yang bersinar yang menghilang ke pagoda penimbunannya. Beberapa bulan lagi berlalu, tetapi Gravekeeper tidak pernah kembali, dan Bai Hao tetap dalam pengasingan. Bai Xiaochun tidak memiliki bahan yang cukup untuk berlatih dengan nyala api multiwarna, tetapi ia dapat melakukan auguris dan menghabiskan banyak waktu melakukan penelitian dengan cara itu. Satu-satunya alasan aku berhasil dalam satu suntikan adalah karena Heavenly Having Good Fortune Pills. Jika aku coba lagi, itu tidak akan bekerja dengan lancar. Menepuk-nepuk tasnya untuk memegang, dia merenungkan fakta bahwa meskipun dia kehabisan sumber daya, dia setidaknya memiliki segalanya dari api 13 hingga 19 berwarna di tangan. Beberapa nyala api hanya memiliki satu, sedangkan ia memiliki banyak lidah orang lain. Itu adalah koleksi yang, jika akan ditempatkan pada pelelangan umum di Willlands, akan menyebabkan keributan besar-besaran. Faktanya, bahkan ahli nujum duniawi kemungkinan akan berjuang untuk mendapatkannya. Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun memutuskan bahwa mencoba melelang apinya bukan ide yang baik. Dia benar-benar hanya bisa menjualnya secara langsung. Pada catatan lain, Bai Xiaochun tidak melupakan janjinya sebelumnya kepada Zhou Yixing. Dalam beberapa bulan terakhir, Bai Xiaochun telah memberinya cukup bantuan dan saran bahwa ia sekarang dapat menyulap nyala api 15 warna sendiri. Itu menunjukkan bahwa Zhou Yixing sekarang adalah ahli nujum surgawi, yang membuatnya sangat senang dan gembira. Dalam klan Zhou Yixing, satu-satunya ahli nujum surgawi lainnya adalah salah satu dari patriarki. Bahkan, sebelum bertemu Bai Xiaochun, dia bahkan tidak akan bisa bermimpi mencapai peringkat itu. Tetapi disinilah dia, hanya beberapa tahun kemudian, pada tingkat itu. Zhou Yixing tahu bahwa semua itu, adalah karena kebaikan Bai Xiaochun. Itu memenuhi hatinya dengan rasa terima kasih, dan semakin memperkuat keyakinannya bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Adapun Song Ke, ia telah menghabiskan waktu setahun untuk beristirahat dan terus menggunakan obat jiwa untuk memajukan kultivasinya. Sesuatu yang dapat ia lakukan karena bagaimana Chen Clan telah memaksa terobosan sebelumnya. Meskipun dia masih dalam tahap Nas Chen Sol awal, yayasannya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ia tidak memiliki banyak harapan untuk menjadi dewa, dengan fondasinya kembali normal, masih ada kemungkinan. Karena itu, dia merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya, dan merasa lebih dekat dengan Willlands daripada sebelumnya. Beberapa bulan lagi berlalu. Bai Xiaochun telah berada di daerah terbatas Sungai Dunia Bawah selama lebih dari 1 tahun sekarang, dan mulai bosan. Dia telah menghindari kesempatan untuk membuat keributan, dan mulai bertanya-tanya apakah dia harus mengirim pesan ke Grand Heaven Master dan meminta untuk kembali ke Ark Emperor City. Bahkan jika dia tidak bisa, dia setidaknya berharap dia bisa kembali ke Giant Ghost City. Namun, bahkan ketika Bai Xiaochun merenungkan masalah ini, sesuatu terjadi di Willlands, yang tidak pernah bisa diantisipasi siapapun. Itu semua terjadi karena satu orang, seorang pemuda yang muncul pertama kali di bagian utara Willlands. Dia mengenakan jubah putih, dan memiliki rambut hitam mengalir dan kulit putih. Dia selalu tanpa ekspresi, dan tampak sangat sombong. Kedinginan yang pahit mengelilinginya kemanapun dia pergi, dan kehadirannya yang hanya akan menyebabkan hembusan angin dan fenomena surgawi lainnya. Basis kultivasinya sangat aneh. Kadang-kadang sepertinya berada di tahap Nas Chen Sol, dan di waktu lain, tidak.
Kemanapun dia pergi, pembantaian pun terjadi. Dalam periode 3 hari yang singkat ia memusnahkan 7 suku berukuran sedang, dan bahkan 1 suku besar. Selain itu, dia memusnahkan seluruh klan ahli nujum. Dia sudah membunuh puluhan ribu. Itu adalah jenis pembantaian brutal. Setiap orang yang meninggal berakhir sebagai mayat yang dikeringkan, seolah-olah semua kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya terkuras habis. Bahkan jiwa mereka benar-benar hilang. Willand Utara segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa pada hari keempat pelakunya lenyap tanpa jejak, hanya muncul di Willands Timur, di mana lebih banyak pembantaian terjadi. Hari-hari berlalu, dan jumlah korban tewas naik mendekati 100.000. Seluruh dinasti Ark Emperor sangat marah, ini jelas merupakan provokasi berwajah botak. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah bahwa orang yang melakukan tindakan ini tampak persis seperti salah satu orang yang paling dicari di Willands. Bai Xiaochun. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang sampai pada kesimpulan bahwa orang ini benar-benar Bai Xiaochun, yang menempati posisi pertama di neraka Kaisar Stella. Yang telah meningkatkan jiwanya yang baru lahir untuk menghancurkan semua orang lain yang dipilih di bawah kakinya. Bai Xiaochun telah muncul lagi. Dia sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia menunjukkan wajahnya lagi. Petik 2. Sialan. Ini sangat brutal. Dia membantai 100.000 orang. Bai Xiaochun harus mati. Petik 2. Bunuh Bai Xiaochun. Berita itu menyebar seperti angin badai, dan tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di Willands mendengar. Dengan cepat menjadi subjek utama diskusi di kedua Ark Emperor City dan kota-kota dari 4 Raja Surgawi. Namun, terlepas dari pembantaian yang sedang dilakukan, tidak satu pun dari 4 Raja Surgawi, atau dinasti Kaisar Lengkungan, merasa cenderung mengerahkan pasukan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Mengingat tingkat basis kultivasi para ahli paling kuat, mereka merasa tidak akan sulit sama sekali untuk mengurus masalah ini. Sekarang dia di tempat terbuka, saatnya untuk membunuhnya. Jika dia tetap bersembunyi, akan sulit menemukannya. Tetapi sekarang dia memiliki kekurang ajaran untuk melakukan ini. Apakah dia benar-benar berpikir Willands tidak bisa menangani seorang penggarap jiwa yang baru lahir yang sangat kecil seperti dia? Petik 2. Kata-kata seperti itu menyebar dengan cepat di antara kaum bangsawan dan bangsawan. Adapun Nyonya Merah Debu, dia sangat gelisah dengan berita itu, dan segera meminta dari Grand Heaven Master bahwa dia diizinkan untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri Bai Xiaochun. Grand Heaven Master sibuk dengan proklamasi Universal Grace. Namun, dia tahu tentang darah buruk antara Nyonya Merah Debu dan Bai Xiaochun, jadi setelah ragu-ragu sebentar, dia menyetujui permintaannya. Tak lama kemudian, Nyonya Merah Debu bertindak. Dia tidak mengejar Bai Xiaochun sendirian. Lagi pula, pertarungannya dengannya di masa lalu membuatnya sadar bahwa dia sangat licik dan memiliki banyak kartu truf yang bisa dia gunakan. Oleh karena itu, dia mengerahkan hampir setengah dari legion hantu raksasa yang diparkir di Ark Emperor City untuk melacak Bai Xiaochun dan membunuhnya. Kali ini kamu pasti akan mati di tanganku, Bai Xiaochun. Katanya dengan gigi terkatuk saat dia meninggalkan Ark Emperor City. Akhirnya, Zhou Yixing mengetahui situasi ini. Dia sudah dekat dengan Bai Xiaochun selama lebih dari setahun, tetapi memiliki banyak bawahan di luar yang terus memberinya informasi. Karena itu, ia sebenarnya adalah salah satu orang pertama yang mendengar berita itu. Pada awalnya, dia terkejut tetapi berhasil mengendalikan diri. Meskipun dia tidak yakin tentang semua detailnya, dia tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, dan segera pergi ke Bai Xiaochun untuk menyampaikan kabar. Bai Xiaochun, kata Bai Xiaochun, matanya melebar dengan tak percaya. Kemudian dia hanya menatap Zhou Yixing dengan membisu. Zhou Yixing sama-sama terpana, dan juga sangat menyadari bahwa berita yang menyebar tentang Bai Xiaochun pasti salah. Tidak mungkin orang di depannya bisa membunuh 100.000 orang. Ya, katanya. Setelah muncul di depan umum, dia membunuh lebih dari 100.000 orang. Zhou Zimo mengambil hampir setengah dari legion hantu raksasa untuk membunuhnya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan semua yang dia tahu. Semakin Bai Xiaochun mendengarkan, semakin terkejut dia. Tampaknya benar-benar sulit dipercaya. Siapa yang menyamar sebagaiku? Pikirnya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan.
Ini jelas penipu yang sengaja menyebabkan masalah baginya. Fakta bahwa seseorang membunuh puluhan ribu orang atas namanya langsung membuat Bai Xiaochun sangat marah. Kamu mencoba mengacaukanku dari satu sisi ke sisi yang lain. Tidak mungkin. Aku harus pergi melihat apa yang dilakukan bajingan ini. Petik 2 titik titik. Karena marah, dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Bab 818 ini dia. Salah satu alasan dia ingin melihat siapa yang menyamar adalah karena dia marah. Yang lainnya adalah karena dia khawatir. Sejauh yang dia ketahui, hanya ada dua tipe orang yang mungkin menyamar sebagai dia, entah teman atau musuh. Jika itu seorang teman, dia mungkin masih marah, tetapi masih perlu menentukan siapa itu, dan mengapa mereka melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Jika orang itu masih hidup, dan pantas diselamatkan, maka dia akan menyelamatkan mereka. Jika orang ini adalah musuh, maka dia masih ingin tahu siapa sebenarnya itu. Selain itu, dia yakin bahwa setelah semua peningkatan roh yang diterima topengnya, itu pasti cukup kuat bahwa seorang dewa tidak akan bisa melihatnya. Selama dia tidak tergelincir secara tidak sengaja, tidak ada yang bisa menentukan identitas aslinya. Saat ini, dia adalah orang yang sangat penting di Willens. Dia adalah mantan komisioner inspeksi Ark Emperor City, serta ahli nujum duniawi. Salah satu posisi itu adalah posisi yang akan menempatkannya dalam posisi menginjak-injak Willens di bawah kakinya. Aku tidak bisa pergi sendiri. Hal terbaik adalah pergi dengan Nyonya Merah Debu dan Legiun Hantu Raksasa. Pergi bersama mereka akan membuat kedokku mustahil untuk dilanggar. Setelah membuat keputusan, dia menenangkan dirinya, dan kemudian pergi dengan Song Ke dan Zhou Yixing, meminjam pesawat Brigade Surgawi area terbatas Underworld River Restricted Area. Dia tidak berhenti bahkan untuk saat ini. Area terbatas Sungai Underworld terletak di Willens Pusat, tidak terlalu jauh dari daerah timur. Pada saat-saat di mana Nyonya Merah Debu membuat persiapan terakhirnya untuk keberangkatan, dia mengirimkan pesan sopan kepadanya yang menunjukkan bahwa dia ingin mengawalnya di sepanjang jalan. Pada awalnya, dia cenderung mengabaikannya. Namun, dia masih marah tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Bai Hao di inspeksi Manor, dan memutuskan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk memberinya satu atau dua pelajaran. Sambil tersenyum dingin, dia setuju untuk bertemu. Dan dengan demikian, hanya beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun tiba di lokasi pertemuan yang ditunjuk dengan Nyonya Merah Debu. Itu adalah salah satu dari banyak portal teleportasi biasa yang tersebar di seluruh Willens, tempat yang dijaga sepanjang tahun oleh para penggarap jiwa yang kuat. Begitu Bai Xiaochun tiba, semua orang mengenalinya, dan memberikan salam hormat. Bai Xiaochun benar-benar tenggelam dalam pikiran tentang siapa yang menyamar, dan tidak berminat untuk mengobrol. Dia hanya menunggu di luar portal teleportasi selama beberapa waktu sampai mulai bersinar dengan cahaya yang terang. Beberapa saat kemudian, banyak tokoh mulai mengalir keluar darinya, yang tidak lain adalah para prajurit Legiun Hantu Raksasa. Mereka semua mengangguk memberi salam setelah melihat dia, setelah itu mereka menyebar untuk menyegel daerah itu. Setelah semuanya diamankan, portal teleportasi berkedip lagi, dan lebih banyak pasukan dicurahkan untuk memperkuat perimeter. Segera ada lebih dari 10.000 orang hadir. Terakhir muncul adalah Nyonya Merah Debu dan pengawal pribadinya. Begitu Bai Xiaochun menatap Nyonya Merah Debu, dia memikirkan kembali apa yang terjadi di inspeksi Manor, dan berdeham. Tentu saja, dia orang yang berbeda dari dia dulu. Dia sekarang adalah ahli nujum duniawi, dan karena itu, dia memandang Nyonya Merah Debu dan memberinya senyum ramah dan mengangguk. Dia menatapnya dengan dingin dan mendengus. Dia tahu bahwa jika dia ingin memberinya pelajaran, dia harus sabar. Selanjutnya, prioritas utamanya adalah menemukan Bai Xiaochun. Oleh karena itu, dia mengirim akal ilahi keluar ke daerah itu untuk memeriksanya, dan setelah memastikan semuanya beres, terbang ke udara. Lebih dari 10.000 anggota Giant Ghost Legion mengikutinya. Dalam keadaan normal, fakta bahwa dia mengabaikannya akan mendorong Bai Xiaochun untuk membalas tatapannya. Tapi sekarang, dia dalam situasi politik yang berbahaya. Selain itu, dia sangat cemas tentang masalah peniru Bai Xiaochun. Karena itu, ia hanya menahan situasi dan mengikuti para prajurit. Tidak ada yang berbicara ketika mereka melaju di belakang Nyonya Merah Debu. Kemarahan membakar di matanya yang indah saat ia melanjutkan, sebuah slip batu giok di tangan yang terus-menerus memberinya pembaruan dan berita.
Setelah beberapa jam berlalu, dia tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Semua petunjuk menunjukkan fakta bahwa Bai Xiaochun masih di Wildlands Timur. Dia terakhir terlihat di lokasi sekitar 5.000 km dari Gunung Amity. Jelas target selanjutnya adalah gunung itu. Dengan itu, dia menambah kecepatan, seperti halnya para prajurit suram yang dipimpinnya. Mereka menjadi ribuan sinar cahaya terang yang melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Zhou Zimo ini tidak baik sama sekali dalam memimpin tentara, pikir Bai Xiaochun. Kecuali jika Bai Xiaochun penipu itu benar-benar idiot, tidak mungkin dia hanya tinggal menunggu orang-orang mengejarnya. Dia baru saja akan menawarkan pendapatnya tentang masalah itu ketika Nyonya Merah Debu menatapnya dengan mata dingin. Penjahat Bai Xiaochun sudah berada di daerah ini selama setengah bulan, katanya. Setiap kali dia muncul, dia bertahan di area yang sama untuk jangka waktu tertentu sebelum pergi. Jadi, apapun yang ingin kamu katakan, simpan saja. Petik 2. Bai Xiaochun merasa sedikit canggung. Jelas bahwa Nyonya Merah Debu masih merenung atas peristiwa di inspeksi Manor. Namun, dia tidak bisa tidak terkejut dengan apa yang baru saja dia katakan kepadanya, dan merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia bergegas untuk berbicara dengannya lebih pribadi. Ada yang aneh di sini, katanya. Kenapa dia tinggal di satu tempat? Bagaimana jika dia menunggu kita? Zimo, ini terdengar seperti jebakan. Semakin dia memikirkannya, orang asing itu sepertinya. Berdasarkan apa yang telah dia katakan sebelumnya, dia berasumsi bahwa peniru Bai Xiaochun secara acak berkeliling melakukan kejahatan. Karena itu, informasi baru ini tampak sangat membingungkan. Nyonya Red Dust mendengus dingin. Tentu saja itu jebakan. Itu sebabnya aku tidak datang sendiri. Aku membawa pasukan. Sekarang Bai Xiaochun mendapatkan ide yang lebih baik dari detail situasi, dia merasa semakin gugup. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk menawarkan beberapa saran lagi, tidak ada sesuatu yang salah. Zimo, aku sarankan kamu menahan diri. Kirim tentara untuk mencari dulu. Atau mungkin meminta Yang Mulia Raja untuk datang. Petik 2. Diam, Nyonya Red Dust berkata dengan lambaian tangan yang tidak sabar. Tidak ada yang memintamu ikut. Kamu datang sendiri. Selain itu, siapa yang tahu Bai Xiaochun lebih baik, aku atau kamu? Dalam hati, Bai Xiaochun memutar matanya sekitar 100.000 kali. Dia benar-benar berharap bisa menunjukkan kepada Zhou Zimo ini bahwa tentu saja dia tidak memahami Bai Xiaochun lebih baik daripada Bai Xiaochun sendiri. Namun, tidak mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu, dan dia hanya harus membiarkan api frustrasi membakar dalam hatinya ketika Nyonya Merah Debu terbang ke kejauhan. Tentu saja, bukan seolah-olah Nyonya Merah Debu tidak melakukan persiapan terlebih dahulu. Bahkan, dia merasa dirinya sepenuhnya dan benar-benar siap. Selain itu, dia membenci Bai Xiaochun jauh di dalam tulangnya, dan ingin tidak lebih dari membunuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa, bahkan jika dia memang memiliki kemampuan manusia super yang tidak diketahui, mengingat dia sendiri adalah dewa, dia pasti bisa menghancurkannya. Mungkin kalau dia ada di tempat lain aku bisa mengabaikannya. Tapi ini Wildlands Timur. Ayahku, Raja, berada tepat di tikungan di Giant Ghost City. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ayah akan segera datang untuk membantu aku. Tertawa dingin di dalam, dia merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya tentang apa yang akan terjadi. Mengabaikan kata-kata peringatan Bai Xiaochun, dia melanjutkan menuju Gunung Amity. Bai Xiaochun sudah mulai menyesali bagaimana keadaan berubah. Laporan intelijen yang dia baca sebelumnya sangat kabur, meninggalkannya sebagian besar dalam kegelapan. Tetapi sekarang setelah dia tahu lebih banyak, dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Akhirnya, dia menjejakkan kakinya dengan frustrasi dan mengikuti Nyonya Merah Debu, kewaspadaannya tumbuh saat ini. Jika sesuatu yang aneh terjadi, aku keluar dari sini, pikirnya gugup. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia mengamati daerah itu terus-menerus, baik dengan penglihatan maupun indera ilahi. Baginya, segala sesuatu di daerah itu tampak dingin dan menyeramkan, yang menyebabkan sensasi krisis segera muncul di dalam hatinya. Dingin sekali. Itu ki dingin yang tampaknya familiar. Bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, Gunung Amity muncul di depan. Gunung Amity menampilkan 5 puncak gunung yang tampak seperti tangan.
Itu naik dari hutan lebat ke langit malam, menciptakan siluet telanjang yang segera mengisinya dengan perasaan firasat. Hutan itu sangat sunyi, bahkan setelah legiun hantu raksasa tiba. Adapun Bai Xiaochun, dia melihat sekeliling, kulit kepala kesemutan pada kesadaran bahwa semua pohon di hutan, layu dan mati. Seolah-olah semua kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya disedot. Nyonya Red Dust dan Giant Ghost Legion juga memperhatikan fakta ini, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius dari sebelumnya. Namun, mereka tidak melambat, sebagai gantinya, mereka menembak keluar hutan menuju Gunung Amity. Namun, sebelum mereka bisa mencapai gunung, tawa menyeramkan tiba-tiba meletus dari puncak Gunung Amity yang menjulang. Hehehe, kalian pasti mengambil waktu kalian. Sangat sedikit dari kamu. Aku sebenarnya masih agak lapar. Mustahil untuk mengatakan apakah suara itu milik pria atau wanita. Itu menusuk, dan hampir terdengar seperti pria, wanita, dan anak-anak semua berbicara pada saat yang sama. Bahkan ketika suara itu meletus ke tempat terbuka, sesosok muncul di puncak gunung ketiga. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih panjang, dengan rambut hitam mengalir. Yang mengejutkan, dia memiliki 2 murid di setiap mata, dan mulutnya dipelintir dengan senyum yang aneh. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Adapun fitur wajahnya, dia tampak persis seperti Bai Xiaochun. Namun, begitu Bai Xiaochun melihat orang ini, pikirannya babak belur oleh tsunami yang mengejutkan. Dia bahkan menggigil, dan murid-muridnya mengerut saat dia bernapas, Gongsun Waner. Bab 819 Memancing. Orang ini tidak lain adalah Gongsun Waner. Dia tampak berbeda, saat dia menyamar sebagai Bai Xiaochun. Tapi begitu dia menatapnya, dia mengenalinya. Itu sebagian besar karena senyumnya, caranya menjilat bibirnya, dan caranya berbicara tentang kelaparan. Besarnya semua itu mengejutkannya seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba teringat kembali ke labirin, dan semua hal menakutkan yang tak terlukiskan yang dia lihat di sana. Hantu, pikirnya, menggigil tak terkendali. Bahkan, dia nyaris berteriak, kembali di labirin, Gongsun Waner telah mengungkapkan segalanya kepadanya, membenarkan bahwa dia adalah gadis muda yang sama dari Valen Sword Abyss, yang memiliki boneka beruang Teddy kecil. Di mana Lei San? Pikirnya. Pada saat yang hampir tepat itu, sesosok muncul di belakang Gongsun Waner, seorang pria tinggi kekar. Namun, dia merah cerah, karena fakta bahwa dia tidak memiliki kulit di tubuhnya. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia bahkan tidak bisa merasakan sakit. Saat dia berdiri di sana di sebelah Gongsun Waner, dia memancarkan aura yang paling menakutkan. Dia tidak lain adalah Lei San, yang ditangkap dan dikuliti gadis itu hidup-hidup di jurang pedang jatuh. Jantung Bai Xiaochun mulai berdegup kencang. Dia tahu betapa menakutkan Gongsun Wan, dan yakin bahwa Nyonya Merah Debu tidak cocok untuknya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan, hanya untuk menemukan bahwa slip batu giok tidak akan berfungsi. Napasnya tersangkut di tenggorokan, dan dia mempertimbangkan apakah akan melarikan diri atau tidak. Dari apa yang bisa dia katakan, Gongsun Waner tidak mengenalinya, dan karena itu, pergi dan mengirim kabar kepada Raja Hantu Raksasa sepertinya merupakan rencana terbaik pada saat ini. Namun, sebelum dia bahkan bisa mulai melarikan diri, Nyonya Merah Debu menyipitkan matanya dan membuat gerakan menggenggam untuk memanggil Lotus Merah. Jadi, kamu akhirnya menunjukkan wajahmu, Bai Xiaochun. Bersiaplah untuk mati. Meskipun Nyonya Merah Debu dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Bai Xiaochun ini dari sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra, menyebabkan fluktuasi Deva untuk keluar. Kemudian dia melambaikan jarinya, dan udara berdesir saat bayangan besar jari muncul dan melesat ke Gunung Amity. Saat jari itu muncul, Lei San mendongak dan sinar brutal bisa dilihat di matanya. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia melolong, suara yang membentur langit, menghancurkan bumi yang meluncur dalam serangan seperti gelombang. Kemudian dia menginjak kakinya, menyebabkan puncak ketiga Gunung Amity runtuh saat dia melesat ke udara. Suara gemuruh yang kuat bergema saat langit redup. Di tengah angin yang deras, murid-murid Nyonya Merah Debu mengerut, dan dia melakukan gerakan mantra lainnya. Menyebarkan formasi, teriaknya. Seketika, lebih dari 10.000 tentara dari Giant Ghost Legion menyebar di sekitar Gunung Amity, menciptakan formasi mantra besar-besaran.
Untuk menghindari menarik perhatian, Bai Xiaochun mencoba untuk tetap dekat dengan salah satu tentara pembudidaya jiwa. Namun, pada saat itulah, ketika puncak ketiga masih runtuh ke tanah, Gong Sun Wan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tidak berada di dekat Nyonya Merah Debu, melainkan di samping seorang prajurit formasi inti yang mendukung pembentukan mantra. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga kultivator jiwa formasi inti bahkan tidak bisa bereaksi. Gong Sun Wan menarik napas dalam, dan pembudidaya jiwa menggigil. Dalam saat-saat singkat tubuhnya layu, dan cahaya jiwa muncul dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Pada saat itu, dia tidak lebih dari mayat yang dikeringkan. Kekuatan hidupnya, jiwanya, dan segala hal tentang dirinya telah diserap oleh Gong Sun Waner. Pada saat itu, tawa menakutkan terdengar di medan perang, menyebabkan semua hati gemetar. Bai Xiaochun sudah merasa seperti orang gila karena ketakutan, dan meratap dalam hati. Sedangkan untuk Nyonya Merah Debu, wajahnya jatuh saat dia melakukan gerakan mantra lain, melepaskan kekuatan Deva dalam serangan mematikan pada Gong Sun Waner. Namun, sebelum dia bisa bergerak sangat jauh, Lei San yang kekar itu bergerak, memukulnya dengan kepalan daging. Boom terdengar ketika Lei San dan Nyonya Red Dust mulai berkelahi. Adapun Lei San, dia tampak hampir tidak bisa dihancurkan, meskipun teknik magis Nyonya Merah Debu menghantamnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan ia terus menyerang tanpa henti. Sial, Nyonya Red Dust berkata, ekspresinya berkedip. Tawa Gong Sun Wan terus melayang di seberang medan perang saat ia terbang bolak-balik di antara para penggarap jiwa, mengubah masing-masing dan setiap orang menjadi mayat yang layu. Ketika dia melakukannya, auranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Pada titik ini, suara Gong Sun Wan mulai melayang keluar. Orang-orangmu hanya memiliki ki dan darah yang kucari, dan basis kultivasi juga. Suku liar memiliki jiwa spiritual dan fisik yang tidak lengkap. Bahkan 100 dari mereka tidak cocok dengan satu pun dari kamu. Petik 2. Ekspresi prajurit Giant Ghost Legion berkedip karena terkejut ketika mereka menyadari bahwa pembentukan mantra mereka sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, ketika kemampuan ilahi mereka mendarat di Gong Sun Waner, mereka tidak memengaruhi atau memperlambatnya sama sekali. Tidak ada yang bisa melawan dia. Para prajurit hanya bisa menonton tanpa daya ketika rekan-rekan mereka menjadi layu dan diserap. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan orang telah berubah menjadi mayat kering. Yang lebih mengerikan adalah setelah menyerap begitu banyak pembudidaya jiwa, Gong Sun Wan berubah. Terkekeh dengan aneh, dia tidak lagi harus berteleportasi bolak-balik, tetapi malah mengirim rambutnya terbang ke segala arah, serentak menyerang hampir 1000 orang sekaligus. Dalam sekejap mata, banyak helai rambut telah menusuk dahi para penanam jiwa, dan mulai mengisapnya sampai kering. Jeritan terdengar, tetapi segera dibungkam ketika semua orang menjadi mayat. Wajah Gong Sun Wan bersinar lebih sehat dari sebelumnya, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Masih agak lapar. Prajurit Legiun Hantu Raksasa yang tersisa tampak terkejut, dan mulai mundur, tidak mau sama sekali menghadapi makhluk ini dalam pertempuran. Bai Xiaochun ada di antara mereka, jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat ini, Gong Sun Wan masih belum memperhatikannya. Gong Sun Wan menarik rambutnya dari hampir 1000 mayat, dan kemudian mengambil nafas. Sementara itu, Nyonya Merah Debu, matanya bersinar dengan cahaya merah, melakukan gerakan mantra dua tangan, memanggil sosok yang sangat besar di belakangnya. Seorang Dharma Idol yang mengenakan visagenya. Keluar dari sini, teriaknya. Idola Dharma memancarkan udara pembunuh saat melakukan gerakan mantra. Menyebabkannya bersinar dengan cahaya tanpa batas dan kemudian berubah menjadi tombak merah besar yang diluncurkan ke arah Lei San. Bahkan Lei San tidak bisa bertahan melawan tombak itu, yang menusuk langsung ke dadanya, kemudian membawanya terbang ke Gunung Amity. Beberapa saat kemudian, dia dan tombak menghantam gunung, di mana cahaya merah terang meledak bersama dengan suara gemuruh yang mengguncang-guncang di bumi. Keempat puncak gunung yang tersisa hancur, mengirimkan gelombang kejut yang mengubah hutan di sekitarnya menjadi tidak lebih dari abu. Sesaat kemudian, debu menghilang, memperlihatkan sebuah kawah besar, di bagian bawahnya terbentang Lei San, benar-benar tak bergerak, lubang seukuran kepala di dadanya. Nyonya Red Dust dibiarkan pucat dan terengah-engah setelah melepaskan kemampuan ilahi khusus ini. Namun, matanya yang seperti Phoenix bersinar dengan pembunuhan saat dia tanpa ragu menembak ke arah Gong Sun Waner.
Para prajurit di sekitarnya dimeriahkan saat melihat, tetapi bukan Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa Lei San tidak lebih dari boneka, dan bahwa jika dibutuhkan kemampuan ilahi yang seperti itu Nyonya Merah Debu baru saja melepaskan untuk membunuhnya. Maka itu hanya menunjukkan betapa sulitnya untuk mengeluarkan Gong Sun lebih buruk. Yah, mari kita lihat apa yang terjadi, pikirnya gugup. Jika Nyonya Merah Debu dapat mengambil keuntungan, mungkin aku akan melompat masuk dan membantunya. Jika tidak, maka aku akan mencoba membuatnya melarikan diri. Bai Xiaochun sudah lama mulai berpikir untuk membuat pelariannya sendiri. Namun, dia merasa bahwa kecuali dia melakukannya dengan seluruh kelompok, itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari Gong Sun Waner. Sangat mengkhawatirkan bahwa dia tidak hanya mengikutinya untuk waktu yang lama, tetapi dia juga mulai meniru dia. Jika Bai Xiaochun tidak memahami implikasi dari itu, maka dia tidak pantas untuk berlatih kultivasi begitu lama. Dia sedang memancing untukku. Pikiran itu menyebabkan kulit kepalanya menggeliat keras dan jantungnya berdegup kencang karena penyesalan. Bab 820, Pertarungan Intens. Bai Xiaochun gemetar ketakutan. Jelaslah bahwa Lei San jauh lebih kuat daripada sebelumnya, meskipun itu jelas membutuhkan biaya yang luar biasa. Namun, terlepas dari apakah dia telah terbunuh di persimpangan sekarang, satu hal yang jelas, dia sudah mati dalam pertempuran di masa lalu. Bisakah orang mati lagi? Pikirnya, ketakutan ketika dia melihat mayat Lei San. Namun, Lei San tidak bergerak sama sekali, sedangkan Nyonya Merah Debu dan Gong Sun Wan berkelahi lebih sengit dari sebelumnya. Pada titik ini, Nyonya Merah Debu menyadari bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh. Dan sedang melakukan gerakan mantra dua tangan konstan untuk mengirimkan sinar cahaya merah yang tampaknya mampu memotong udara menjadi potongan-potongan. Teratai merah yang merupakan item magisnya berputar di sekelilingnya, sesekali mengirimkan ledakan kelopak bunga. Akibatnya, dia terus-menerus dikelilingi oleh kekuatan dewa yang bisa memusnahkan apapun yang disentuhnya. Namun, itu hanya sekunder. Yang paling penting adalah basis kultivasinya sendiri, yang mengirimkan tekanan yang bisa menumbuk para pembudidaya Naschen Soul seperti gunung. Baik secara fisik maupun mental, tekanan itu akan sulit ditanggung. Sebagian besar lawan yang menghadapinya kemungkinan akan dihancurkan dalam jiwa dan raga tanpa bisa melawan. Namun, Gong Sun Waner bukan lawan biasa. Teknik magis yang dia gunakan saat ini aneh, dia meluncurkan cincin cahaya hitam ke udara, masing-masing diisi dengan kekuatan destruktif yang tersedot pada kekuatan hidup Nyonya Merah Debu. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah kecepatan Gong Sun Wan. Dia bergerak begitu cepat dan tak terlukiskan sehingga dia tidak lebih dari sekadar kabur yang meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Ketika pertempuran berlangsung, semakin banyak cincin hitam mulai menumpuk di sekitar Nyonya Merah Debu. Suara gemuruh bergema tanpa henti. Jelas, basis kultivasi Gong Sun Wan tidak setingkat Deva, namun, dia sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali ketika melawan Nyonya Merah Debu. Yang lebih aneh adalah bahwa Bai Xiaochun hampir tidak bisa melihat idola Dharma di balik bayangan-bayangan Gong Sun Waner. Idola Dharma menggambarkan seorang wanita dengan jubah hitam, cantik luar biasa, dengan tatapan jijik yang sangat sombong di matanya. Pertarungan itu sebenarnya semakin dekat dengan Bai Xiaochun, dan teknik magis yang mereka gunakan membuat daerah itu sangat berbahaya. Shockwave meledak terus-menerus, sehingga mustahil baginya atau prajurit manapun untuk mendekat. Bai Xiaochun sebenarnya lebih baik daripada banyak prajurit lainnya. Beberapa dari mereka dipengaruhi oleh semacam gaya gravitasi yang menyedot kekuatan hidup mereka, memutihkan rambut mereka. Jika orang-orang di dekatnya mengalami masalah, maka ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan betapa buruknya keadaan untuk Nyonya Merah Debu. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya, namun, tidak punya waktu untuk berbicara. Setiap bit konsentrasinya terfokus pada pertempuran. Bai Xiaochun yang dia lawan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia perkirakan. Dia hampir tidak tampak seperti orang yang sama yang pernah dia lawan di masa lalu. Bahkan, meskipun dia secara fisik tampak seperti Bai Xiaochun, ketika datang ke auranya, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dia jelas sangat berbeda dari apapun yang diingatnya. Kemampuan ilahi Nyonya Merah Debu tampaknya tidak mampu menyakitinya sama sekali. Selain itu, cincin hitam cahaya yang dikirim padanya benar-benar memengaruhi mentalnya. Dia benar-benar tidak dalam tahap Naschen Soul. Pikirnya, terkejut.
Sepanjang waktu, senyum aneh bisa terlihat di wajah Gong Sun Wan, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Dia terus menjilat bibirnya, seolah-olah dia berpikir tentang betapa nikmatnya nyonya merah debu, dan betapa indahnya memakannya. Bai Xiaochun terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan mulai mundur secepat mungkin. Saat dia menyaksikan para wanita bertarung, dia menyadari bahwa Dharma idola dari sebelumnya tidak terlihat. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah melihat sesuatu. Sekarang, dia telah menyadari bahwa nyonya merah debu tidak akan mampu menjaga pertarungan berlangsung lama. Jantung berdebar kencang, ia mulai mempertimbangkan bagaimana meyakinkannya untuk melarikan diri. Namun, pada saat itulah situasinya tiba-tiba berubah. Mata nyonya merah debu meletus dengan cahaya mematikan, dan dia tiba-tiba terhuyung mundur. Sebagai tanggapan, Gong Sun Waner tersenyum, dan akan menagih untuknya ketika ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia mundur. Ketika dia melakukannya, dada nyonya merah debu naik, dan matanya bersinar dengan cahaya gila. Tiba-tiba, fluktuasi Deva meluncur keluar darinya dengan kekuatan dan kecepatan yang eksplosif, menyatu dengan penciptaan di sekitarnya. Membuatnya tampak seperti dia adalah penguasa dari semua langit dan bumi. Kamu akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan, Bai Xiaochun. Teriaknya, tampaknya dipenuhi dengan tekad tiba-tiba. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra, menyebabkan wajahnya menjadi pucat saat setetes darah keluar dari jari telunjuknya. Darah berkilau seterang harta yang berharga, dan saat itu muncul, semua cahaya di daerah itu menjadi redup. Jelas itu bukan darah biasa. Sebenarnya, ini adalah teknik magis nyonya merah debu, sesuatu yang menggabungkan kekuatan basis kultivasinya dan esensi hidupnya untuk membuat setetes darah ajaib. Itu bukan darah jiwa. Namun, darah ajaib ini mengandung unsur-unsur pencerahan nyonya merah debu mengenai Tao besar surga dan bumi. Begitu itu muncul di tempat terbuka itu berubah menjadi tombak merah darah. Pada pandangan pertama, jauh lebih mengejutkan bahwa tombak yang baru saja dia gunakan untuk menebas Lei San. Bahkan, itu bahkan menyebabkan ekspresi Gong Sun Wan berkedip, yang menyebabkan sedikit harapan muncul di hati Bai Xiaochun. Tanpa ragu-ragu, nyonya merah debu mengangkat tombak dan kemudian meluncurkannya ke Gong Sun Wan. Boom sonik bergema saat tombak menembus udara, muncul hampir seketika tepat di depan Gong Sun Waner. Namun, Gong Sun Wan kemudian meledak dengan kecepatan yang kabur, menghindar ke samping sehingga tombak itu menusuk setengah ke tanah di belakangnya. Bai Xiaochun tersentak, hanya dengan melihat tombak mengisinya dengan sensasi bahaya, dan dia hampir tidak percaya itu telah gagal mencapai sasarannya. Bahkan ketika Gong Sun Wan mundur dari tombak, nyonya merah debu melayang di udara, matanya bersinar dengan cahaya merah ketika setetes darah muncul di ujung jari tengahnya. Itu adalah setetes darah ajaib. Itu segera berubah menjadi tombak kedua, yang ditembakkan dalam serangan. Kemudian darah muncul dari jari manis, jari kelingking, dan ibu jari. Pada akhirnya, 4 tombak lagi terlempar keluar, dan meskipun Gong Sun Wan berhasil menghindari mereka semua, mereka akhirnya menusuk ke tanah dalam setengah lingkaran kasar. Mereka seperti barikade yang menyebabkan ekspresi Gong Sun Wan berkedip. Tepat ketika dia sepertinya cenderung untuk melarikan diri, tombak ke-6 muncul, dan kemudian yang ke-7. Lebih banyak tombak darah ajaib terbang keluar. Menusuk ke tanah di sekitar Gong Sun Waner sampai, mereka membentuk lingkaran lengkap. Pada saat ini selesai, nyonya merah debu terengah-engah, dan wajahnya hampir tanpa warna apapun. Menggunakan darah magis untuk memperkuat teknik seperti itu sangat menguras tenaga, dan bukan sesuatu yang bisa dia gunakan dalam pertarungan yang berlarut-larut. Namun, hasilnya mengejutkan. Gong Sun Waner jelas dalam kesulitan, dan ingin melarikan diri, tetapi begitu dia mendekati salah satu tombak, kabut hitam akan mulai bangkit darinya, hampir seolah-olah dia mulai meleleh. Dan dia akan dipaksa untuk cadangan. Para prajurit Legiun Hantu Raksasa di sekitarnya dimeriahkan, dan mulai bergerak maju untuk menawarkan bantuan, Bai Xiaochun di antara mereka. Namun, saat itulah Gong Sun Wan yang terperangkap melotot ke nyonya merah debu dan menjerit nyaring yang menembus pikiran semua orang yang hadir mengisinya dengan rasa sakit. Adapun 10 tombak mereka tiba-tiba mulai retak dan pecah. Ekspresi nyonya merah debu berkedip, namun, dia tidak tampak khawatir. Mata seperti Phoenix bersinar dengan niat membunuh, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian melambaikan jari-jarinya ke arah tombak. Hancurkan dan musnahkan, katanya. Cahaya merah darah meletus dari 10 tombak saat mereka merobek tanah dan menembak ke arah Gong Sun Waner.
Sebelum dia bisa melakukan apa saja, mereka menikamnya, dan kemudian berputar kembali untuk serangan lain. Dari perspektif Bai Xiaochun, itu seperti sinar merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring berwarna darah di sekitar dan melalui Gong Sun Waner. Jelas, dia akan segera terbunuh dalam jiwa dan raga. Pada saat yang sama, teriakan Gong Sun Wan bergema di seluruh medan perang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan bagi Bai Xiaochun, dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh betapa kuatnya nyonya merah debu. Jelas, dia akan memenangkan pertarungan ini, dan itu menyebabkan dia dan semua orang yang hadir menghela nafas lega. Namun, untuk beberapa alasan, Bai Xiaochun merasa semuanya terlalu kejam. Bagaimanapun, Gong Sun Wan tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitiku.